Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, hari ini kita sungguh berbahagia sekali di seminar Muhammad sebagai pedagang. Untuk itu saya menyapa teman-teman yang ada di YouTube dan di Zoom. Alhamdulillah, ini sudah banyak yang sudah hadir. Boleh kalau yang suaranya aman, boleh angkat jempolnya? Iya. Wah, luar biasa. Senang semuanya ya. Wah, bulan Ramadan dalam majelis ilmu, insya Allah berlipat ganda ya, keutamaan-keutamanya, keberkahannya itu. Untuk itu, marilah kita buka, kita mulai acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian, di seminar Muhammad sebagai pedagang ini kalau lihat pesertanya sangat antusias sekali gitu ya. Di saat yang lain mungkin sedang tidur, sedang istirahat karena aktivitasnya luar biasa dari malam gitu ya. Ini teman-teman masih juga bisa hadir di acara kita pada pagi hari ini. Kita akan mendatangkan pemateri yang luar biasa, yaitu Pak Ipo Santosa dan Ustadzah Kristiana Dewi. Ya, Pak Ipo Santosa ini adalah motivator jutaan orang. Dan alhamdulillah seminarnya sudah hadir di berbagai negara di 5 benua. Kalau di Indonesia sudah banyak sekali ya, hampir semua kota besar di Indonesia sudah dikunjungi oleh beliau. Bukunya 7 Keajaiban Rezeki ini menembus menjadi buku mega bestseller. Kalau buku bestseller itu melampaui ya 5.000 ya, mega bestseller itu sekitar 50.000, ini jutaan. Alhamdulillah banyak orang berubah kehidupannya, salah satunya dari wasilah membaca buku 7 Keajaiban Rezeki. Teman-teman sekalian, sebelum memulai nanti acara masuk ke materi inti, yaitu Muhammad sebagai pedagang, saya menceritakan bahwa untuk menjadi sukses, caranya mudah ternyata, yaitu temukan orang yang sukses. Temukan who-nya. Temukan apa? Who-nya. Jadi kalau kita menemukan who-nya, siapanya, kita akan menemukan what-nya, apanya, dan how-nya, bagaimananya. Jadi enaknya seperti itu. Nah, who-nya ini seperti navigator. Who-nya ini seperti GPS. Bagaimana cara paling cepat sampai ke Gunung Bromo? Ya, temukan orang yang sudah sampai ke Gunung Bromo. Nanti kita akan tahu caranya, harus naik apa, perjalanannya berapa lama, harus melalui jalan yang mana. Ya, jadi temukan who-nya. Temukan orang yang tepat. Temukan orang yang sudah berhasil di bidang yang kita ingin capai. Nah, caranya dengan 3 cara. Yaitu pertama, jadi muridnya. Jadi muridnya itu tidak harus di kelas, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau sekarang apalagi zamannya teknologi digital, kita bisa melalui buku-bukunya. Kita baca bukunya ya, mengikuti seminarnya salah satunya seperti sekarang ini begitu ya. Kemudian membaca tulisan-tulisannya itu juga sebagai muridnya. Jadi yang pertama, setelah ketemu who-nya ya, kita menjadi muridnya. Jadi orang yang tepat tadi kita menjadi muridnya. Yang kedua, menjadi staffnya. Ini lebih intens lagi. Waktu kita juga lebih banyak lagi sama who-nya. Mungkin dalam sebuah proyeknya, membantu proyek-proyek sosialnya, ya, masuk ke dalam timnya. Ini menjadi staffnya. Yang ketiga, menjadi mitranya, ya, berbisnis bareng orang yang ingin kita capai kesuksesannya. Jadi ada berapa 3 cara, Bapak Ibu? Ada berapa? Iya, jadi ada 3 cara. Pertama, menjadi muridnya, betul sekali. Yang kedua, menjadi stafnya. Yang ketiga, menjadi mitranya. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Jadi kalau ingin berhasil, temukan orang yang sudah berhasil di bidang yang ingin kita capai. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, sukses itu ada polanya, gagal itu ada polanya. Ya, kalau ingin berhasil, temukan pola sukses dan lakukan. Jadi seperti itu. Kalau ingin tidak sukses, ingin gagal gitu ya, lakukan sebaliknya.
Jadi kalau kita mengikuti orang yang sudah punya pola kesuksesannya, itu kita tinggal mengikuti saja. Pola-polanya itu kita ikuti, insya Allah kita juga sampai pada posisi yang sama. Jadi begitu. Nah, ada rumus yang menarik Bapak Ibu ya, ada istilahnya itu ASUS ya, ASUS ya. Ya, yang pertama adalah amati. Ya, amati. Kita amati apa yang saja yang dilakukannya. Ya, selain aktivitasnya, kegiatannya, juga lihat amalan-amalannya. Apa sih yang membuat dia, oh ternyata dia berbakti pada orang tua luar biasa. Ternyata sedekahnya luar biasa gitu ya. Kalau itu yang membedakan kita sama orang lain. Jadi kita mengamati. Apa pola-polanya? Salah satunya mungkin polanya adalah berbisnis. Nanti disampaikan juga ya, Muhammad sebagai pedagang, nanti diungkap semuanya di sana. Bagaimana ya Rasulullah itu berniaga. Bahkan beliau juga punya seorang mentor begitu ya. Nah, yaitu pamannya begitu ya. Nanti akan diungkap di sana. Yang pertama adalah amati. Yang kedua, susuli, ikuti ya. Kita menyusul. Nah, guru saya mengatakan kalau ingin melihat orang sukses, pertama kejar omsetnya. Kalau belum bisa mengejar omsetnya, kejar sedekahnya. Oh, dia tiap minggu bisa sedekah sekian. Kita kejar nih, kita usahakan bisa mencapainya. Ini luar biasa ya. Itu pesan guru saya seperti itu. Pertama tadi amati, kedua susuli, yang ketiga ungguli. Kalau bisa kita melakukan yang lebih dari sekedar itu. Kalau orang yang sudah berhasil melakukannya sampai ke angka 7, usahakan kita bisa ke angka 8-nya. Ya. 7,5, 8, 9 dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Amati, susuli, ungguli, yang terakhir adalah sempurnakan. Namanya ikhtiar, namanya usaha, tentu ada kekurangannya, ada kelemahannya. Tentu ada yang harus kita sempurnakan. Oleh sebab itu, harus kita sempurnakan. Jadi rumusnya adalah ASUS. Nah, boleh catat Bapak Ibu ya. ASUS ya. Amati, susuli, ungguli, sempurnakan. Ya. Jadi sekali lagi, teman-teman kalau ingin berhasil, temukan who-nya, orang yang tepat, kemudian kita menjadi dengan 3 cara. Pertama menjadi staff-nya, menjadi muridnya yang pertama, kemudian menjadi staff-nya, kemudian menjadi mitranya. Terus apa yang kita lakukan? Mengikuti polanya. Iya, pola-pola yang sudah dilakukan dengan rumus yaitu ASUS. Amati, susuli, ungguli, sempurnakan. Alhamdulillah. Ini materinya sangat baik sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di Zoom, ya saya ingatkan bahwa adab menuntut ilmu salah satunya adalah untuk open video, Bapak Ibu ya. Sepenting-pentingnya ilmu, lebih penting lagi adab di balik ilmu. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah perubahan. Jadi seminar kita nanti akan kita ceritakan bahwa bagaimana keutamaannya menjadi seorang pedagang. Jadi teman-teman sekalian, luar biasa hari ini dalam kondisi bulan Ramadan juga, teman-teman begitu antusias sekali untuk mengikuti seminar kita pada pagi hari ini. Ya, sekali lagi yang masih belum on video, silakan on video, siapkan kertas dan pulpennya ya untuk bisa menerima ilmu. Jadilah gelas kosong Bapak Ibu. Wah, saya sudah pernah tahu seminar semacam ini. Nah, itu menutup ilmu masuk ke kita. Nah, sayang sekali ya, jadikan gelas kosong sehingga bisa diisi. Kalau gelas sudah merasa sudah penuh, diisi lagi malah tumpah Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu. Siapkan gelas kosong untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru pada pagi hari ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk itu siapkan pulpen ya, kemudian kertasnya sehingga kita nanti juga akan bisa mendapatkan ilmu dengan baik. Ya, jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah untuk seminar yang sudah dilaksanakan oleh AIPO, saya sudah mengikuti beberapa kali. Bahkan kalau keluar kota pun saya kadang datangin juga gitu ya. Dan ini demi belajar Bapak Ibu. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk menuntut ilmu, yakinlah itu akan diganti. Bahkan dikatakan orang yang sungguh-sungguh terhadap ilmu, ya, dia akan dinaikkan derajatnya. Ini keyakinan kita yang harus kita pakai. Ya, Bapak Ibu tahu, ya, seekor anjing yang terlatih, ya, buruannya itu bisa menjadi halal karena dia terlatih. Padahal anjing itu nggak pernah ikut seminar, nggak pernah baca buku, Bapak Ibu.
Nah, apalagi kita. Insya Allah dengan kita bersungguh-sungguh terhadap ilmu, ilmu akan datang kepada kita dan kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah itu. Nah, jadi kalau sudah pernah ikut dan pernah baca bukunya Pak Ipo, nah ini kesempatan kita nanti bisa bertemu beliau langsung walaupun dalam sarana online Bapak Ibu, ya. Apalagi ini adalah momentumnya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan Saidul Bulan gitu ya. Bulannya bulan begitu ya. Keutamaannya keutamaan. Apa-apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini punya keutamaan yang luar biasa Bapak Ibu. Itu tadi ceritanya. Jadi sekali lagi ya, siapkan gelas kosong kita untuk mengikuti ya. Ini alhamdulillah di YouTube terus bertambah yang sudah hadir ya. Alhamdulillah. Ini saya cek lagi ini suaranya masih aman Bapak Ibu? Masih aman. Yang di Zoom masih aman? Aman. Saldo aman, saldo? Aman, ya. Kelihatan ya, jelas ya? Jelas ya. THR juga akan semakin jelas nih Bapak Ibu. Kalau tahun ini kita menerima THR, niatkan dalam hati kita tahun depan kita yang akan memberikan THR. Allahumma amin. Ya itu niatkan ya. Berangkat dari niat Ibu-ibu ya. Jadi kalau kita sudah punya niat yang baik, insya Allah itu akan menjadi jalan ya. Niat itu diletakkan di awal dan akan mempengaruhi hasil akhirnya Bapak Ibu sekalian. Ya, bagi yang baru datang, ini juga saya sampaikan bahwa hari ini kita akan mendapatkan materi yang luar biasa tentang Muhammad sebagai pedagang. Alhamdulillah nanti akan disampaikan oleh Pak Ipo Santosa ya. Beliau adalah motivator bagi jutaan orang ya. Seminarnya sudah disampaikan di beberapa negara di 5 benua. Di Indonesia semua kota-kota besar sudah didatangin oleh beliau. Salah satu bukunya beliau adalah buku 7 Keajaiban Rezeki, menjadi buku mega bestseller ya, sudah dicetak jutaan eksemplar ya. Menariknya dalam salah satu buku beliau juga diulaskan salah satu yaitu adalah Simpul Perdagangan. Nah, dan ini akan kita ungkapkan pada pagi hari ini. Alhamdulillah ini menjadi keutamaan bagi kita. Teman-teman yang sudah hadir, yang masih belum on videonya, silakan di-on-kan agar bisa menyaksikan dengan seksama. Ya, kita niatkan pagi hari ini kita bisa mendapatkan sesuatu dengan cara menuntut ilmu yang baik, ya. Jadi Bapak Ibu pastikan ya sudah tersedia alat tulisnya dan pulpennya, ya. Saya kalau namanya mencari ilmu itu wah senang sekali begitu ya, bersemangat sekali ya. Walaupun mungkin ya kita merasa yang disampaikan itu sederhana, tapi karena bersungguh-sungguh mencari ilmu, Allah datangkan perubahan-perubahan. Bahkan kita bisa menyampaikan ini bisa menjadikan wasilah perubahan dalam kehidupan kita. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini salah satunya yang nanti akan kita ulas Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang Muhammad sebagai pedagang. Bagaimana rahasia ya para sahabat itu menjadi seorang pengusaha, ya. Bagaimana rahasia ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniaga bahkan sampai keluar negeri begitu ya, itu dengan wasilah seperti apa? Nah nanti diulaskan semuanya lengkap di materi pada pagi hari ini, yaitu Muhammad sebagai pedagang. Ya, alhamdulillah ini di YouTube saya cek peserta semakin banyak. Ini kalau di Zoom memang kita batasin untuk menjaga agar lebih stabil seminar kita pada pagi hari ini. Di YouTube ini terus bertambah, alhamdulillah. Ya, ya, wah ini luar biasa ya. Saya lihat di YouTube. Di YouTube boleh kalau mendengar suara saya dengan jelas kasih jempolnya yang banyak ya, gitu ya, biar tambah semangat ini Bapak Ibu ya. Iya, pagi yang cerah, jangan lagi mager, wah gitu ya. Harus semangat begitu ya. Iya, pagi-pagi. Ini yang di Zoom boleh kasih senyum terbaiknya, senyum 2 cm, kiri kanan 2 cm. Iya, energinya terpancarkan. 2 cm ya, bukan 2 cm 5 cm ya. Wah, repot nanti ya. 2 cm 2 cm. Iya, alhamdulillah. Ini saya lihat wah luar biasa. Ini pembelajar sejati ya. Semuanya sudah siap dengan pulpen dan kertasnya ini. Alhamdulillah. Ya, bagi yang masih baru join di acara kita pada pagi hari ini ya, sesaat lagi nanti kita akan mendapatkan materi yang luar biasa yaitu Muhammad sebagai pedagang. Alhamdulillah ya.
nanti yang akan menyampaikan materi adalah Pak Ipo Santosa, ya. Beliau adalah motivator jutaan orang. Alhamdulillah, saya juga sangat senang sekali bisa menjadi murid beliau, ya, belajar dari banyak buku beliau, ya. Ini ada buku Muslimah Milioner, kemudian ada buku Hanya 2 Menit, kemudian adalah Sukses Protokol. Wah, ini luar biasa ini. Kemudian ada lagi buku Magnet Rezeki. Ini cocok ya bagi teman-teman yang pengen belajar. Dan itu pembukanya buku 7 Keajaiban Rezeki. Siapa yang sudah punya bukunya? Boleh? Angkat tangannya. Wah, sudah banyak semuanya. Di Zoom hampir semuanya ya. Kalau di YouTube boleh kita lihat. Wah, banyak juga ya. Alhamdulillah. Nah, nanti kita langsung dapat materinya dari penulisnya, yaitu Pak Ipo Santosa. Ya, alhamdulillah. Kalau teman-teman sekarang sedang melakukan aktivitas yang namanya belajar, ya, terutama lagi ini dalam bulan Ramadan, ini keutamannya berganda-ganda Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita melakukan kebaikan, kebaikannya dilipat gandakan. Ya, sebaliknya kalau kita melakukan keburukan, keburukannya juga berlipat ganda. Jadi pastikan di bulan Ramadan ini kita penuhi dengan aktivitas yang penuh kebaikan. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya. Jadi seperti itu. Makanya ada yang bilang ini Ramadan itu harus menjadi Ramadan rush. Ya, cepat bergerak gitu ya. Jadi bukan Ramadan kita malah malas-malasan gitu, bukan ya. Malah Ramadan ini menjadi momentum kita untuk menjemput perubahan ya. Banyak kejadian-kejadian luar biasa Bapak Ibu terjadi di bulan Ramadan ya. Salah satunya adalah yaitu perang Badar ya. Kemudian kita tahu juga Al-Qur'an, nuzulul Qur'an itu dilakukan di bulan Ramadan. Indonesia merdeka pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan yang istimewa. Banyak kejadian-kejadian luar biasa terjadi di sini. Ya, bukan mustahil juga wasilah dari kita mengikuti nanti seminar Muhammad sebagai pedagang ini menjadi wasilah kita untuk menjemput perubahan, untuk menjemput keajaiban, insya Allah. Ya, jadi teman-teman pastikan sudah siap. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain mungkin baru join di di link YouTube gitu ya. Ini kalau di link Zoom kita memang batasi agar kita pastikan koneksinya juga bagus dan bisa diterima oleh banyak orang. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Jadi ini kesempatan yang luar biasa Bapak Ibu untuk kita untuk mempersiapkannya. Ya. Saya akan cek lagi apakah semuanya sudah masih on. Ya, masih lancar. Alhamdulillah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di awal tadi mungkin yang baru masuk ya, untuk menjadi sukses caranya ternyata gampang ya. Salah satunya yaitu temukan orang yang sudah berhasil di bidangnya. Temukan who-nya. Iya. Kalau who-nya ketemu, nanti ketemu what-nya dan how-nya. Ya. Menjadi mudah buat kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Caranya temukan who-nya, temukan orang yang tepat. Ya, setelah menemukan orang yang tepat, 3 caranya, yaitu pertama jadi muridnya, yang kedua menjadi stafnya, dan yang ketiga menjadi mitranya. Alhamdulillah, saya belajar banyak dari Pak Ipo Santosa. Ya, luar biasa ya, buku-bukunya hampir semuanya sudah saya baca gitu ya, dan saya mengikuti membacanya di link Zoom itu sudah beberapa kali, di YouTube juga sudah beberapa kali. Alhamdulillah, kita akan sama-sama menyambut guru kita Pak Ipo Santosa. Pada Pak Ipo Santosa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, mungkin sebagai besar teman-teman ya tidak bisa mengikuti melalui Zoom ya, nggak apa-apa. Kita niatkan tetap ya untuk belajar karena memang Zoom ini kapasitasnya sering agak terbatas sekarang. Walaupun kita pakai yang 1000 ya, tapi kadang-kadang kalau jumlahnya ratusan itu dia mulai hang ya, mulai goyang dan seterusnya. Jadi biar amannya tetap di YouTube ya, insya Allah tidak mengurangi manfaat ya dan fadilahnya.
Teman-teman ya, ini materi sangat-sangat khusus. Saya selalu mempersiapkan diri ya kalau membawa materi ini karena nggak main-main. Ini nama Rasulullah ya ada di sini gitu. Makanya ekstra persiapan dari segi hati ya dan lain-lainnya gitu. Ya saya pribadi sebenarnya perlu waktu bertahun-tahun untuk membawa materi seminar ini. Ya jadi ketika bukunya keluar ya itu saya nggak berani bawa seminarnya. Jadi sekian tahun tuh saya tunda tuh. Lama banget gitu ya. Akhirnya baru saya memberanikan diri, Bismillah, saya membawakan materi ini ya, Muhammad sebagai pedagang gitu. Dan termasuk pagi ini ya melalui Zoom. Dan saya sudah tekad ya sejak pandemi itu saya bikin seminar gratis ya. Jadi sebelumnya memang kita sering bikin seminar gratis gitu ya, tapi ketika pandemi saya lihat memang orang banyak yang agak terdampak dari segi ekonomi, makanya saya putuskan yang sudah selama pandemi ini kita bikin seminar gratis ya melalui Zoom, dan insya Allah kita bikin istiqomah ya setiap pekan ya, maksimum itu tiap 2 minggu lah, selalu kita bikin seperti ini dengan judul-judul yang berbeda, dengan tema-tema juga yang berbeda ya. Kita pelajari sejarah gitu ya, Islam itu identik dengan perniagaan, makanya Allah mengatakan maukah engkau aku tunjukkan perniagaan yang menguntungkan gitu. Bahkan zakat sekalipun awalnya itu zakat perniagaan ya, atau sawah ladang kebun ya. Jadi zakat karyawan tidak ada awalnya, zakat profesi tidak ada awalnya. Itu adalah fikih yang muncul kemudian ya generasi kemudian gitu ya, terus dipopulerkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi ya. Jadi zakat yang ada apa? Perniagaan 2,5%, atau bahasa hadisnya 1/40 ya. Atau apa? Sawah ladang kebun itu 10% ya. Atau apa? Harta karun, atau harta karun ini disebut juga seperti kayak pertambangan ya. Jadi itu kayak kiasnya inilah ya. Nah itu lebih tinggi ya, lebih besar, yaitu 20% ya. Jadi tiga ini nih sebenarnya. Zakat karyawan ada nggak ada ya. Jadi orang Islam itu dianjurkan berdagang emang. Ya, jadi sebenarnya nggak perlu lagi sebenarnya motivasi, nggak perlu lagi training motivasi, buku motivasi. Udah emang fitrahnya, sudah fitrahnya. Jadi istilah saya itu seperti DNA seorang Muslim itu ya dagang mestinya, gitu. Nah kalau kita akhirnya kerja, nah itu yang kadang-kadang aneh itu. Jadi nggak sesuai fitrahnya, tidak sesuai dengan DNA-nya, gitu. Nah ini sebenarnya, kalau tersinggung, bisnis saja udah. Tersinggung ngapain? Nggak ada gunanya. Dapat duit juga kagak, ya kan? Nah tapi kalau kita mulai usaha, insya Allah dapat duit, ya nggak? Duit tidak bisa membeli kebahagiaan, ya. Duit tidak bisa membeli kebahagiaan kalau duitnya sedikit, ya kan. Nah kalau duitnya banyak insya Allah bisa. Kita punya duit, ya kan, terus kita kasih ke panti asuhan, ya kan, ke rumah tafis, terus anak-anak di sana senyum, ya kan, kita beliin mereka sepatu, ya, baju sekolah, buku sekolah, pena, pensil, ya kan, kita siapkan juga sembako, wah mereka senyum, mereka terharu, kita juga ikut terharu, bahagia. Ya, melihat mereka yang bahagia itu, masa kita nggak bahagia? Jadi duit ya, uang itu bisa membeli kebahagiaan. Caranya kayak gitu tadi. Masa lihat orang bahagia kita nggak ikut bahagia? Makanya ada penelitian, ya itu sering saya tulis di buku-buku saya, ya, dan terakhir kemarin beberapa hari yang lalu saya tulis juga di Instagram, ya ada penelitian terbaru juga, yang dulu sudah ada, sekarang ada lagi yang terbaru, bahwa dengan kita mendonasikan uang kita, ya itu bisa memicu hormon dopamin sehingga kita lebih sehat, lebih bahagia. Jadi bagi-bagi duit itu bahagia. Yang nggak bisa tuh kalau duitnya dikit, nyesek di mana-mana. Ya, kita nggak bisa bantu orang, kita beli pulsa nggak ada, ini nyesek di mana-mana ini. Makanya saya bingung sama orang yang nyanyi ngomong, ya hati senang walaupun tak punya uang. Bingung saya, gimana caranya coba? Ibumu pengen berhaji, uangnya kurang, terus kita nyanyi di hadapan ibu kita, hati senang walaupun tak punya uang. Dikutuk jadi batu kita, anak durhaka, ya kan? Jadi batu kau, ya kan? Itu kan kurang tepat, ya kan? Atau misalnya ponakan kita putus sekolah, putus kuliah, nggak ada uang, terus kita nyanyi di hadapan dia, hati senang walaupun tak punya uang. Kita langsung di blacklist sebagai paman. Aku nggak anggap dia paman lagi sudah. Ya, nah jadi kalau misalnya kita belum punya banyak uang dan kita tetap bahagia, itu ya alhamdulillah. Tapi ingat, saat kita punya uang, kita bisa membahagiakan orang banyak. Ya, dan memang ada amal-amal yang menuntut harta. Haji, umrah, akikah, kurban, zakat, sedekah, wakaf itu pakai uang semuanya. Ada yang ngomong harta nggak dibawa mati, mobil nggak dibawa mati, Mercy, BMW nggak dibawa mati. Yang ngomong itu belum punya Mercy soalnya. Ya kan, coba kalau punya bisa dibawa.
Gimana cara bawanya? Teman-teman misalnya punya mobil, ya Avanza, ya atau Innova, atau Fortuner, atau apa aja lah. Bisa nggak dibawa mati? Bisa. Disedekahkan boleh, tapi nggak harus. Kita gunakan mobil itu untuk kebaikan. Ngantarin guru, ngantarin orang tua, ngantarin istri, itu kan kebaikan semuanya. Pergi ke pengajian, pergi ke training, ya. Kalau misalnya sebelum pandemi gitu kan, itu kan kebaikan semuanya. Insya Allah tanda petik ya, mobilnya dibawa mati sebagai amal kebaikan. Yang penting punya mobil dulu. Kalau mobilnya nggak ada ya susah ini. Punyanya cuma Mio, ya kan? Atau Supra, ya kan? Nah, Honda Beat, nah ini memang nggak bisa dibawa mati mobilnya. Kalau mobilnya nggak ada, gimana coba? Ya. Nah, jadi insya Allah segala sesuatu itu kalau ditempelkan pada akhirat, pada Allah itu nilainya naik semua. Makanya saya mau luruskan di sini nih. Mas Ipo, saya sering nih ditanya karena juga dibantah gitu. Mas Ipo, itu kan ada hadisnya juga bagi Rasulullah itu eh, dunia ini persis seperti bangkai hewan aja gitu, tak lebih daripada itu, bakal lebih rendah daripada itu. Ada hadisnya, betul. Ya, ada juga ya Allah yang mengatakan bahwa bumi ini, dunia ini dengan seluruh isinya, gitu ya, itu seperti kayak satu sayap nyamuk aja, bahkan lebih rendah daripada itu. Terus buat apa kita memperjuangkan cuma satu helai sayap nyamuk itu? Nah, itu betul. Tidak mungkin saya berani membantah. Ya, jadi apapun di dunia ini kecil semuanya, gitu. Mau kita punya istana emas ya kecil semuanya. Kalau tidak ada faktor akhiratnya, kalau tidak ada faktor Allahnya. Tapi satu kurma saja, satu biji kurma saja, ya kita sedekahkan, ya dengan nama Allah langsung nilainya naik. Surga pun bisa dibeli. Gitu. Jadi kalau ada Allahnya di sana, ada faktor Allahnya, faktor akhiratnya, langsung naik ya. Gitu. Tapi kita kejar-kejaran aja, mobil, rumah, istana emas sekalipun, ya nggak ada Allahnya itu nggak ada artinya semuanya. Itu soal dunia. Jadi jangan salah kaprah. Ini banyak orang salah kaprah terhadap hadis ini, akhirnya tidak ngejar, tidak mengambil bagiannya di dunia. Padahal kita diperintahkan ambil bagianmu di dunia. Satu. Kedua, soal pasar. Ini dagang nih soalnya, bab dagang. Ya kan? Saya aslinya tampil jam 9.30. Cuma saya lihat di YouTube sudah rame, udah 3.000 orang gitu ya. Mungkin juga malaikat ada gitu ya. Kayaknya gitu. Nah, jadi saya memutuskan tampil lebih cepat ya jam 9.15. Ini sekarang kita ngomong tentang dagang. Dagang juga sama, pasar kan? Itu hadisnya juga bilang, pasar itu buruk gitu. Pasar itu tempat yang keji. Banyak hadis-hadis yang seperti itu bunyinya. Betul, betul. Karena Pak rawan penipuan. Orang kalau dia duit itu ya matanya gampang melek. Tapi anehnya Rasulullah justru menyuruh kita menguasai pasar. Agar apa? Agar pasar tidak dikuasai sama orang yang zalim. Kalau dikuasai sama orang yang zalim, akhirnya apa? Harga nggak terkontrol. Bisa naik turun nggak karuan, tergantung si pemegang modal. Gitu kan? Kehalalan kita nggak bisa kontrol juga, ngeri. Ya kan? Nah, makanya Nabi suruh kita menguasai pasar. Waktu itu pasar di Madinah dikuasai sama yang lain. Nabi lihat itu risau, galau. Nabi utus Abdurrahman bin Auf ambil alih itu pasar. Secara legal, secara halal. Ya, dengan dominasi pasar gitu. Akhirnya alhamdulillah pasar akhirnya bisa di tangan sahabat, alhamdulillah. Ya. Nah, seperti itu. Jadi Nabi itu memastikan timnya menang dunia dan akhirat. Termasuk juga misalnya kayak mata air kan, waktu itu dipegang sama yang lain. Nabi lihat itu nggak nyaman, risau, galau. Utus Utsman beli mata air. Ya, bukan beli seember, bukan, mata air suruh beli. Nah, alhamdulillah, ya Utsman ini iman kuat, harta kuat. Disuruh beli, langsung beli, udah selesai. Nggak pakai, Nabi boleh nggak kita nego dulu, kita beli 1 ember dulu, kalau cocok kita tambah lagi 1 drum, kayak gitu. Itu omongan orang susah itu. Ya, nah, karena imannya kuat, hartanya kuat, udah langsung beli aja. Wong Nabi ngomong kok, beli aja langsung. Nggak bisa dibeli saat itu nego, ya kan? Akhirnya udah 1 hari. 1 hari dipakai mereka, 1 hari oleh kita. Nah, gitu terus sampai akhirnya bisa dimiliki penuh semuanya. Ya, jadi saat ini kalau Rasulullah masih hidup hari ini, saya yakin begitu Nabi lihat satelit, ya, lihat gedung olahraga, lihat marketplace, ya, lihat fiber optik, gitu ya, lihat bagaimana aplikasi-aplikasi, masuk juga search engine, ya, termasuk juga apa nih, seperti sosial media. Nabi pasti juga memerintahkan kita untuk menguasainya. Agar apa? Dalam kebaikan, dalam koridor kebaikan. Karena hadis Nabi jelas mengatakan sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Jadi kalau sudah beriman harusnya berharta. Saya ulang ya, sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Jadi kalau sudah beriman ya harusnya berharta. Gitu. Ya. Jangan tersinggung, ya dibanyakin aja duitnya. Tersinggung buat apa? Mending dibanyakin duitnya. Ya, saya bantu doain insyaallah. Amin gitu. Ya.
Nah dulu ceritanya gini nih, kita kan orang Asia Tenggara, orang Indonesia, itu kan mazhabnya Imam Syafi'i. Kita perlu belajar sedikit ya tentang Imam Syafi'i sebelum nanti saya antarkan kepada Mbak Oki. Ya, jadi Mbak Oki hadir ya sekitar berapa menit lagi. Setelah Mbak Oki, besok balik lagi ke saya. Jadi gini teman-teman ya, alhamdulillah ini saya senang banget ya, belajar banyak gitu ya kita dari Mbak Oki ya. Setiap kali beliau sharing ya, saya udah dengar lama berkali-kali, tetap aja dapat ilmu. Alhamdulillah. Ya, jadi kita beruntung banget ya hari ini kehadiran Mbak Oki ya, Mbak Oki Setiana Dewi. Saya kenal beliau udah lama sebelum jadi suami istrinya saya udah kenal dua-duanya tuh sebelum nikah. Sekarang alhamdulillah sudah anaknya udah banyak alhamdulillah. Bahkan nama anak kita ada yang sama juga ya, Kholijah salah satunya. Jadi gini, Syafi'i nih cerita Syafi'i. Waktu itu masih Syafi'i muda, belum jadi imam ya. Jadi Syafi'i muda ya, Syafi'i remaja waktu itu belajarnya kan di Palestina. Guru-guru di Palestina ini banyak yang sederhana gitu. Ya, jadi duduk di lantai ya, bersahaja bersama murid-muridnya. Itu bagus. Dan itu menjadi patokan bagi Imam Syafi'i, guru ya seperti ini gitu. Nah, kemudian beliau pindah ya karena dengar kabar di Madinah ada guru yang hebat namanya Imam Malik. Beliau pindah, pergi ke sana belajar. Awalnya Syafi'i muda itu nggak menonjol, tapi karena prestasinya bagus, hafalannya bagus, menonjol dia. Akhirnya dapat akses khusus. Ya, diperlakukan khusus sama Imam Malik. Sampai akhirnya diizinkan main ke rumah. Ya. Masuk ke ruangnya privasinya Imam Malik, kaget. Kenapa? Ternyata rumahnya itu banyak terompah. Terompah itu sandal. Jadi sandalnya Imam Malik itu banyak dan bagus-bagus. Ya kan? Jubahnya juga banyak dan bagus-bagus. Bahkan karpetnya begitu diinjak, ya, begitu diinjak itu sampai saking tebalnya, saking empuknya, sampai menyentuh mata kakinya Imam Syafi'i. Ya, Syafi'i muda waktu itu. Oh, kaget gitu. Ulama kok kaya gitu kan? Tapi namanya murid nggak berani tanya, malu, sungkan, takut juga gitu. Ya kan? Malu, takut, sungkan gitu. Ya kan? Jadi diem aja, tapi di kepalanya berputar-putar pertanyaan itu. Nanti kita tahu ya kegalauan ini kemudian ya ketika nanti beliau pindah ke Irak. Itu kemudian. Dia belajar terus sekian tahun. Sampai akhirnya Imam Malik mengatakan, "Kamu udah cukup belajarnya, sekarang kamu belajar sama yang lain, siap guru. Kamu belajar sama Imam Hanafi." Gitu. Siap guru. Nah, Imam Hanafi sudah meninggal, jadi kamu belajar sama muridnya aja, ya kan? Sayangnya beliau udah meninggal, jadi kamu belajar sama muridnya aja. Murid terbaiknya yaitu Muhammad Al-Syabani. Siap guru. Kapan berangkatnya? Besok kamu berangkat. Siap guru. Besok berangkat. Nah, sama Imam Malik nih, Syafi'i muda nih digandeng tangannya, digandeng ya murid kesayangannya sampai itu ya tempat pemberangkatan itu kayak kalau zaman sekarang kayak Cipaganti lah atau Damri gitu, ya kan? Nah, yang antar kota gitu kan. Sampai di sana ya ditanya tuh, ini muridku mau pergi ke Kufah. Ya, ke Kufah. Siapa nih? Kafilah mana nih ke Kufah? Oh, kami share gitu. Akhirnya ini dibayarin tuh sama Imam Malik. Dibayarin dan nah ini yang bikin Syafi'i muda tuh akhirnya makin kaget lagi. Dikasih duit ya sekian dinar, kalau kita rupiahkan sekitar hampir 40 juta rupiah. Kaget lagi tuh. Wah, baru kali ini deh dikasih duit sama guru dan banyak lagi duitnya gitu kan. Nah, wah makin berputar-putar tuh di kepala dia tuh, nih duit gimana nih? Boleh nggak punya duit gitu kan? Boleh nggak punya duit banyak gitu kan? Makin berputar-putar di kepalanya itu. Nah, berangkatlah dia dari Madinah menuju Kufah. Kufah itu Irak zaman sekarang. Sampai di sana bertemu dengan Muhammad Al-Syabani, datang ke rumahnya. Ini hebatnya ulama zaman dulu ya. Jadi bayangkan Imam Malik ya itu mazhabnya sendiri punya murid namanya Syafi'i ya, disuruh belajar ya sama yang lain. Ini Imam Hanafi muridnya gitu. Jadi nggak eksklusif gitu. Enggak, kamu jangan belajar sama yang lain, udah sini aja. Di NU aja, di Muhammadiyah aja, kayak gitu. Disuruh belajar malah. Ya, saling legowo ya, saling lapang hati gitu ya. Luar biasa lah, luar biasa gitu. Suruh belajar, sampai di sana, sampai di Kufah, sampai di rumah Muhammad Al-Syabani. Begitu sampai di rumahnya kaget juga ternyata. Ya, kenapa kaget? Ternyata Muhammad Syabani lagi motek-motek emas, cetek, ya, disimpan dalam kotak-kotaknya kecil gitu. Waduh, ya, itu Muhammad Syabani kaya ternyata. Dan Imam Hanafi juga kaya, pengusaha kan, punya bisnis sutra dan minyak wangi. Ya, Imam Hanafi itu pagi ngajar, siang ngajar, sore istirahat, malam khatam Al-Quran melalui sholat. Kapan ngurus bisnis nggak diurus karena udah autopilot. Bisnisnya udah gede dan langsung jalan sendiri. Itu bisnisnya Imam Hanafi. Kita bisnis receh ditungguin lagi, ya nggak? Hasil cuma gopek atau cetiau, ya nggak? Ditungguin sehari semalam coba. Beliau nggak tinggalinnya sudah. Pagi ngajar, siang ngajar, sore istirahat. Ya, bahkan tuh beliau tuh kata ini ya, beberapa ulama ya itu berhubungan sama istri ya, hubungan intim sama istri itu seringnya tuh di sore kadang-kadang.
Karena malam tuh udah ngejar hafalan. Ya, jadi khatam Al-Qur'an melalui sholat. Jadi bukan buka mushaf, bukan. Khatamnya itu melalui sholat. Masya Allah. Itu Imam Hanafi. Kaya raya soleh. Kita kaya kagak, soleh boro-boro. Ya nggak? Solehnya pas Ramadan doang. Itu pun menangnya di peci doang, ya nggak? Dengan mukena. Ya kan? Hatinya belum tentu juga gitu, termasuk saya. Nah, jadi dia juga bertanya-tanya nih, kok kaya lagi nih ulama gitu kan? Nah, akhirnya nggak tahan, beliau ngomong, dia celetukkan lah ya kegalauan dia selama ini gitu. Dan sampai pada pertanyaan singkat, yaitu ulama kok kaya. Terus Muhammad Syabani bilang, terus gimana? Apakah harta ini aku berikan pada orang fasik? Oh jangan, jangan. Kalau orang fasik nanti jadinya kehancuran. Atau engkau aja yang kelola harta ini gimana? Oh jangan, jangan. Engkau lebih alim, engkau lebih fakih daripada aku. Ya, nah langsung diceletuk juga sama Muhammad Syabani. Nah itu harta. Sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Jadi kalau sudah beriman, pegang hartanya. Ya, sejak itu pendapat Imam Syafi'i terhadap harta berubah, terhadap orang kaya berubah. Sampai akhirnya keluar statement dari mulutnya beliau. Makanya kalau ngutip pendapat Imam Syafi'i itu mesti komplit. Ya, pendapat beliau itu yang di Madinah dengan Kufah itu agak beda. Nanti yang di Madinah dan Kufah beda lagi dengan di Mesir. Mesir agak longgar tuh, coba perhatikan. Makanya ada Syafi'i lama, Syafi'i baru. Sampai akhirnya beliau membuat statement, ya ini menjadi bagus banget menurut saya statementnya ini ya, sangat menggugah kita gitu ya, dan membuat saya tambah mantap bikin seminar ini bersama Mbak Oki. Beliau bilang apa coba? Islam itu mulia, tidak ada yang menandingi kemuliaan. Muslim itu mulia, tidak ada yang menandingi kemuliaan. Ya, jadi kalau yang lain naik kuda, kita sengaja jalan kaki, nggak boleh, keliru. Kita harus naik kuda juga atau lebih baik. Kalau yang lain naik onta, ontanya bagus, kita sengaja jalan kaki, sementara kita mampu naik onta yang bagus, ya nggak boleh, itu keliru. Kita harus naik onta yang sama bagusnya atau lebih bagus. Itu kata Imam Syafi'i. Sama Gus Baha, kalimat itu dikonversi untuk konteks kekinian. Jadi orang lain naik Alphard, kita juga harus naik Alphard. Kalau naik carry haram, kata Gus Baha. Jangan protes ke saya. Itu kata Gus Baha. Ya. Nah, jadi ceritanya masih panjang banget ya, dan nanti kita sambung lagi tentang bagaimana Rasulullah berbisnis ya, dan apa ibrah yang kita bisa ambil. Sebelum saya lanjut ya, saya akan persilakan kepada Mbak Oki yang sudah kita tunggu-tunggu. Coba kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Oki? Alhamdulillah sehat. Wah, ini warnanya hijau nih ya, ini warna kesukaan Rasulullah. Jadi kalau teman-teman dibilang matanya hijau itu bersyukur, karena hijau itu warna kesukaan Rasulullah ya. Dan kubah Nabawi warnanya hijau, surga pun juga warnanya hijau. Tafadhol Mbak Oki, mereka udah nggak sabar nih. Saya laporkan sekarang di YouTube ada 3.400 ya yang live ngikut Mbak Oki sekarang ini. Alhamdulillah. Baik, terima kasih, Masya Allah, guru kita bersama, Mas Ipo. Luar biasa, senang sekali hari ini berjumpa bersama dengan teman-teman semua. Saya memberikan salam dulu kepada teman-teman yang saya muliakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan saya berada dalam satu forum yang membahas mengenai perdagangan atau membahas mengenai bisnis yang sebenarnya kalau saya boleh cerita sebelum kita menceritakan tentang bagaimana perilaku bisnis Nabi Muhammad SAW, bagaimana Islam mengajarkan kita ketika kita melaksanakan bisnis. Izinkan saya bercerita teman-teman sekalian bagaimana saya berkecimpung dalam dunia bisnis. Secara pribadi sebenarnya saya pribadi itu concernnya dalam bidang pendidikan. Kuliah saya di bidang pendidikan dan aktivitas saya sebenarnya dalam bidang pendidikan, sehingga bisnis itu jauh dari diri saya sebetulnya, apalagi orang tua saya PNS ya, PNS tuh kehidupannya stabil terus jadi nggak ada dalam sejarah keluarga itu yang berbisnis. Ayah dulu sempat berbisnis tapi kok rugi lagi dibohongin orang dan terlalu baik orangnya papa itu, jadi sukanya kalau orang mau beli, ya udah ambil aja. Jadi banyak sedekahnya, banyak ngasih orang, jadinya nggak jadi bisnis gitu. Jadi papa bilang, oh papa nggak bisa bisnis nih, nanti coba dilanjutin sama anak-anak gitu. Kemudian singkat cerita teman-teman sekalian, 2014 saya menikah dengan Bang Ori, dan kemudian beliau mengajarkan saya berbisnis. Kemudian saya katakan, untuk apa sih bisnis? Jawaban beliau adalah, justru dengan bisnis kita bisa menghidupi dakwah. Jadi beliau mengatakan cari uangnya itu di bisnis. Dengan bisnis kita bisa menghidupi dakwah. Dengan bisnis kita bisa membantu banyak orang. Dengan bisnis kita bisa melakukan sesuatu yang lebih besar untuk bermanfaatan yang lebih besar.
dengan bisnis, dengan uang yang kita punya, kita bisa melakukan hal-hal untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya sepakat di situ. Jadi saya minta suami saya untuk ajarkan saya. Kita awali dengan bisnis baju, bisnis ini, bisnis itu, banyak lah bisnis-bisnis yang lain-lain, sampai akhirnya kita belajar pelan-pelan bahwa ternyata bisnis itu memiliki ilmu, bahwa tidak hanya sekedar niat yang baik, niat pengen bantu orang banyak, pengen bantu di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus memikirkan produk yang baik dan juga cara pemasarannya seperti apa. Itu yang akhirnya kita belajar. Baik teman-teman sekalian, waktu itu saya juga sempat berpikir bahwa penting bisnis ketika saya melakukan safari dakwah. Jadi izinkan saya di awal-awal ini bercerita dulu ya teman-teman sekalian, pengalaman pribadi. Saya melakukan safari dakwah dari Sabang sampai Merauke teman-teman sekalian, dan banyak sekali kisah-kisah saya temui. Tiba-tiba ada seorang wanita menangis, seorang ibu menangis dan datang dengan berbagai macam persoalan. Salah satunya ada seorang ibu, saya ingat sekali, di Kota Medan. Beliau bercerita kepada saya, suami saya baru meninggal 3 bulan yang lalu. Dan saya memiliki 4 anak yang masih kecil-kecil. Suami dalam keadaan perekonomian yang baik sebetulnya. Kemudian tiba-tiba beliau meninggal secara mendadak. Nggak ada persiapan, mendadak. Akhirnya beliau mengatakan, akhirnya sekarang ketika suami saya meninggal mendadak, kami ini hidup dengan harta warisan dan harta peninggalan dari suami. Tapi saya resah, saya gelisah, saya bingung. Kenapa? Karena selama saya menikah, saya betul-betul dimanjakan oleh suami sehingga tidak boleh berkegiatan apapun, dan saya nggak punya skill apapun, katanya seperti itu. Sehingga saya bingung ketika suami saya meninggal nanti, bagaimana nanti kalau harta peninggalan ini habis, bagaimana cara saya menghidupi anak-anak. Di situ kemudian saya berpikir, pentingnya untuk seorang wanita bisa berdikari, bisa berdaya, bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Karena ada suatu kondisi di mana pada akhirnya nanti kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Memang wanita dalam Islam luar biasa. Sebelum dia menikah, dia dipenuhi semuanya oleh ayahnya. Setelah dia menikah, dia dipenuhi semuanya oleh suaminya. Tapi ada masa-masa di mana kondisi-kondisi tak terduga yang dia harus berdiri di atas kakinya sendiri. Maka tentu itulah yang terbaik kalau kita pada akhirnya mau untuk belajar dan terjun dalam dunia bisnis atau dalam dunia perdagangan. Begitu teman-teman sekalian. Walaupun memang di dalam surah Al-Ahzab ayat 33, saya yakin di sini walaupun banyak laki-laki, banyak juga perempuannya, tapi kodrat perempuan seharusnya kita paham bahwa kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waqarna fi buyutikunna. Wanita itu paling baik berada di rumahnya sendiri. Sehingga apa pekerjaan yang sekiranya mampu dilakukan lewat rumahnya sendiri, salah satunya adalah dengan berdagang. Dan saya banyak temuin teman-teman sekalian, Allah anugerahi anak saya yang keempat, alhamdulillah, dia ada kelainan genetik namanya sindrom Prader-Willi. Di situ membuka mata saya untuk bertemu dengan anak-anak yang punya rare disorder, yang punya kelainan langka, penyakit langka di seluruh Indonesia. Penyakit langkanya macam-macam, dengan mohon maaf ya, bentuk fisik yang juga macam-macam, dan otomatis anak-anak yang punya kelainan genetik ini pastinya mereka akan bolak-balik ke rumah sakit, biasanya begitu, bolak-balik terapi dan berkelanjutan pengobatan itu, dan biayanya mahal, dan orang tuanya harus ekstra menjaganya. Saya cerita ini ada kaitannya dengan bisnis teman-teman sekalian, karena saya lihat rata-rata pada akhirnya sang ibu berhenti dari pekerjaan untuk penuh mengurusi anak, dan mereka berbisnis di rumah supaya bisa mengurusi anak-anaknya yang punya kelainan genetik ini. Beberapa anak misalnya, contoh ya, saya sudah tayangkan di YouTube saya, namanya Diva, dia punya Shackle Syndrome. Shackle Syndrome itu mikrosefali, kepalanya kecil, badannya juga kecil, umurnya 18 tahun, tapi perilakunya seperti anak 2 tahun. Sang ibu ketika bercerita pada saya, ketika anak ini lahir, bapaknya pergi meninggalkan karena bapaknya tidak mau melihat anaknya seperti ini. Jadi ibu ini berjuang sendirian. Kemudian saya katakan, ibu menghidupi Diva caranya seperti apa? Saya berdagang di rumah, sehingga saya bisa merawat anak saya full dan saya bisa berdagang. Begitu pula banyak ternyata ketika saya mengundang teman-teman lainnya, ibu pekerjaannya apa? Saya di rumah, karena saya harus punya banyak waktu untuk anak saya. Anak saya ini bisa loh semalaman nggak tidur. Jadi ada anak-anak kelainan genetik yang bisa loh nggak tidur semalaman, 2 hari, 3 hari nggak tidur. Bagaimana kalau saya kerja, siapa yang mengurusi dia? Sementara yang paling paham anak saya adalah diri saya sendiri. Jadi mereka melakukan apa? Berdagang. Ini yang membuat pada akhirnya saya akhirnya terjun juga dalam dunia bisnis, sehingga orang tanya, oke, ini sebenarnya apa sih? Maunya jadi apa sih? Maka saya katakan, saya berbisnis, dengan bisnis maka akan bisa menghidupi dakwah. Dengan bisnis kita bisa, dengan harta yang kita miliki lewat bisnis, kita bisa menolong banyak orang. Kita bisa fokus untuk perempuan ya, untuk menjaga anak-anak kita. Begitu teman-teman sekalian.
Berikutnya saya ingin masuk ke dalam bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi izinkan saya untuk memotivasi kita semua, baik laki-laki yang memang tugasnya adalah pencari nafkah, perempuan bukan pencari nafkah, tapi luar biasa dia ketika dia mau menolong suaminya, menolong ayahnya untuk mengurangi beban keluarga. Apa pujian dari Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang bekerja dengan tangannya sendiri? Yang mana Rasul bilang ini adalah pekerjaan terbaik. Suatu ketika Rasulullah sedang jalan bersama para sahabat dan melihat ada seorang anak muda yang uh, mencari kayu bakar, memukul-mukul kayu, mencari kayu bakar ya. Kemudian dia membelah kayu bakar itu. Kemudian para sahabat berkata, sayang sekali pekerjaannya seperti itu. Padahal dia bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatannya lebih bagus kalau diarahkan pada jihad fisabilillah. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian berkata begitu, wahai sahabatku. Ketahuilah, ketika dia bekerja untuk menghindari diri dari meminta-minta, maka dia sedang berada dalam jihad fi sabilillah. Dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia bekerja untuk mencari nafkah, untuk menghidupi kedua orang tuanya, maka dia sedang jihad fi sabilillah. Ketika dia bekerja untuk keluarganya yang lemah, anak istrinya yang membutuhkan dirinya, maka dia sedang jihad fi sabilillah. Namun kalau dia bekerja tujuannya hanya untuk bermegah-megahan, untuk memperkaya dirinya sendiri, maka dia berada dalam jalan syaitan. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi memotivasi kita semua, orang-orang yang sungguh-sungguh bekerja, salah satunya adalah dengan berdagang. Engkau sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau berdagang tujuannya memperkaya diri sendiri, ada kesombongan di dalamnya, ada memamerkan di sana luar biasa dengan tujuan pamer ya, dengan tujuan merendahkan orang lain. Sombong itu apa? Merendahkan orang lain salah satunya. Maka itu berada dalam jalan syaitan. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat teman-teman sekalian, guru kita Mas Ipo sudah menjelaskan banyak sekali kepada kita, maka izinkan saya mungkin ada sedikit pengulangan, mohon maaf. Kita lihat dulu dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW ingatkan, tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari yang ia makan dari hasil kerja kerasnya sendiri, dari hasil tangannya sendiri. Karena Nabi Daud alaihissalam dulu bekerja pula dengan hasil kerja keras tangannya. Jadi para nabi dakwah, tapi tetap bekerja. Dan pekerjaan-pekerjaan yang lain seperti Nabi Daud alaihissalam bekerja dengan tangannya sendiri, juga kita lihat para nabi atau para sahabat semuanya berdagang. Baik, mari kita lihat sahabat sekalian secara singkat bagaimana sih Rasulullah SAW ketika beliau melakukan perdagangan. Teman-teman sudah tahu umur 8 tahun Rasulullah yatim piatu diasuh oleh kakeknya. Kemudian akhirnya kakeknya meninggal dunia ya, 6 tahun diasuh kakeknya, di usia 6 tahun Rasul diasuh kakeknya. Kemudian setelah itu kakeknya meninggal dunia, baru Rasul dirawat oleh pamannya Abu Thalib sampai di usia 8 tahun. Kemudian akhirnya beliau mulai belajar berdagang dari sana. Berdagang luar biasa sampai akhirnya di usia 25 tahun. Ingat, ketika Rasulullah SAW pada akhirnya menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha di usia 25 tahun, Rasulullah kaya loh teman-teman sekalian. Terbukti dari mahar yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Khadijah. Apa mahar yang diberikan oleh Rasulullah kepada Siti Khadijah? Mas kawinnya adalah 20 ekor unta dan 12,4 ons emas murni. Artinya beliau sudah menjadi pembisnis yang sukses, yang berhasil karena kita lihat dari mas kawin yang sangat besar. Bahkan kalau kita lihat konversikan atau kita lihat di masa yang sekarang 20 ekor unta berapa harganya teman-teman sekalian. Maka tentu menjadi pertanyaan, kok bisa Rasulullah memiliki harta seperti itu? Maka jawabannya adalah karena berdagang dari usia muda. Baik, teman-teman sekalian, maka kita lihat secara garis besar, oleh karena itu kunci-kunci perdagangan, kunci sukses dagang Nabi Muhammad SAW, apa-apa saja sih kalau kita bisa bagi menjadi poin-poin. Pertama, Nabi Muhammad itu selalu menentukan segmentasi pasar. Beliau tahu banget siapa marketnya, beliau bisa membaca permintaan pasar tentang suatu barang. Sama juga sebenarnya, kalau misalnya dakwah ya, kalau dakwah itu biasanya saya selalu tanya, jemaah saya siapa ya? Nenek-nenek atau ibu-ibu, ibu-ibunya ibu-ibu apa nih? Ibu-ibu kampung, ibu-ibu perkotaan, ibu-ibu perkotaannya apa nih? Pekerjaannya apa nih? Ibu-ibu pengajian atau ibu-ibu pekerjaannya apa? Anak remajanya siapa nih? SMP, kuliahnya apa nih? Kuliah negeri, kuliah swasta, udah ngaji belum? Jadi harus ada segmentasi pasar supaya bisa menentukan cara bicara saya supaya bisa nyambung atau bisa masuk ke dalam hatinya. Begitu pula dengan perdagangan teman-teman sekalian. Perdagangan ini Rasulullah SAW mengajarkan pada kita menentukan segmentasi pasar.
Jadi Rasul mempelajari dulu kebiasaan, cara kehidupan para calon konsumen di tempatnya berdagang. Misalnya datang ke kota A, bawa barang dagangannya beda dengan kota B. Kalau memang kebutuhannya berbeda. Jadi kita mampu membaca keadaan pasar. Contoh di Corona ini, di masa COVID. Pasar ini lagi butuh apa nih? Oh iya ya. Teman-teman saya boleh berbagi teman-teman sekalian. Waktu awal-awal COVID, beliau itu make up artist. Awal-awal COVID kan pernikahan ini ya ditunda ya, belum ada ya make up artist. Banting setir. Jadi apa? Jadi penjual makanan sehat dan penjual obat-obatan kesehatan, ya, obat-obatan herbal yang sehat-sehat lah. Karena itu yang lagi dibutuhkan oleh pasar. Jadi itu salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana kita pandai dan jeli melihat pasar ini lagi butuh apa ya. Oh, lagi corona nih, lagi butuh dalam bidang kesehatan. Maka teman-teman bisa menyediakan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Kedua, Rasulullah SAW mengajarkan pada kita tidak pernah mengecewakan pelanggan. Beliau tidak pernah membeda-bedakan pelanggannya, teman-teman sekalian. Mau orang kaya sekalipun, dengan orang biasa saja, bahkan orang miskin sekalipun, perilakunya tetap sama. Jadi menghormati pelanggan, menghormati customer, menghormati konsumen adalah poin penting dalam kelancaran bisnis. Adik saya pernah cerita, ini kisah nyata. Mohon maaf saya selingkan dengan kisah-kisah pribadi. Adik saya Ria Ricis, alhamdulillah Allah titipkan sebagian harta untuknya. Oleh karena itu dia bersyukur kepada Allah dan ingin membelikan, pada saat itu ibu kami ulang tahun dan ingin beli cincin berlian ceritanya. Karena ada sedikit harta yang beliau miliki. Nah, akhirnya dia masuklah ke satu toko berlian dengan gayanya yang menurut dia itu gaya sehari-hari saya gitu. Tapi beliau kecewa karena beliau mengatakan ketika saya masuk ke toko berlian itu, saya sama sekali tidak dilayani, dilihat pun enggak, disapa apa lagi katanya. Ketika saya tanya, jawabannya jutek. Jadi saya kesel, padahal saya pengen beli beberapa perhiasan untuk ibu, dia cerita kepada saya, tapi kenapa saya diperlakukan demikian? Saya nggak suka diperlakukan seperti itu katanya. Kenapa harus dibeda-bedakan? Giliran tiba-tiba ada tamu yang kelihatannya penampilannya baik gitu ya, wah pelayanannya luar biasa, katanya seperti itu. Jadi itu satu contoh saja. Kemudian saya juga punya seorang teman, beliau seorang pengusaha karpet. Saya tanya, apa sih rahasianya bisa jalan banget bisnisnya? Beliau jawabannya cuma satu. Saya nggak pernah membeda-bedakan pelanggan saya. Tiap ada yang datang masuk ke toko saya layani semuanya. Ternyata banyak, don't judge book by its cover. Ternyata banyak yang penampilannya biasa aja justru adalah seorang triliuner, milioner. Itu juga terjadi teman-teman sekalian. Mohon izin ya saya tambahkan lagi. Karena saya punya lembaga Al-Quran, otomatis lembaga Al-Quran itu didanai oleh para donatur. Jadi di bagian yayasan itu ada santri-santri yang menangani donatur. Kemarin baru aja santri-santri bercerita. Ada nenek-nenek datang ke yayasan. Namanya nenek-nenek kan udah dijelasin nggak ngerti. Dijelasin lagi ini programnya apa di yayasan. Dijelasin nggak ngerti lagi. Sabar banget kita ngejelasin Uma, kata mereka begitu manggil saya Uma. Penampilannya biasa aja, tapi banyak ingin tahu. Udah dijelasin nggak ngerti, tapi kita sabar ngejelasin. Ternyata beliau itu, Masya Allah, orang kaya raya, sedekah langsung sekian banyak untuk para penghafal Al-Quran. Jadi mereka bilang, ternyata memang benar-benar ya, kita nggak boleh pernah sekalipun membeda-bedakan orang. Itu sekian kisah lah teman-teman sekalian, yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam berdagang tidak pernah mengecewakan pelanggan, salah satunya menghormati konsumen, tidak pernah membeda-bedakan pelanggan. Sebenarnya dalam ajaran Islam secara keseluruhan kita juga seperti itu, bahwa berperilaku baik pada semuanya, tidak pandang bulu. Begitu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketiga, Rasulullah SAW mengajarkan pada kita bervisi ekspansi. Jadi beliau berdagang itu nggak hanya berkutat pada satu pasar atau dua pasar, satu market atau dua market. Jadi beliau melakukan perluasan dalam jangkauan bisnisnya. Jadi kalau teman-teman mulai berbisnis, ayo dimulai pelan-pelan untuk melakukan perluasan jangkauan bisnis. Jadi dengan begitu produknya mulai dikenali oleh banyak orang. Keempat, Rasulullah SAW mengajarkan pada kita teman-teman sekalian, yang penting juga adalah mengenai mutu barang atau mutu kualitas dari barang dagangan kita, kualitas dari produknya kita. Dan Nabi Muhammad SAW sangat jujur dengan kualitasnya. Kalau ada kurang dikasih tahu kurang, kalau ada kelebihan dikasih tahu kelebihan. Makanya kita pede kalau produk kita bagus. Kalau teman-teman jualan produk yang nggak bagus, atau teman-teman misalnya jualan apa gitu ya,
teman-teman nggak yakin sama produk ini, gimana teman-teman bisa menjualkannya kepada orang lain? Jadi teman-teman harus yakin dulu produk teman-teman bagus, misalnya teman-teman pakai atau teman-teman gunakan, kemudian teman-teman tahu, atau teman-teman yakin itu bagus. Kan ada muncul muncul keinginan untuk, oh ini bagus nih, orang lain harus tahu bahwa ini bagus gitu. Sehingga kita bisa memasarkannya juga dengan pede kalau barang itu bagus. Tapi kalau barang nggak bagus gimana teman-teman sekalian? Atau kita bahkan nggak tahu tentang kualitas barang itu karena nggak pernah pakai misalnya. Gimana kita bisa memasarkannya kepada yang lain? Jadi Rasulullah SAW yang keempat adalah memperhatikan betul mutu barang, kualitas barang yang dijualnya. Kelima, Nabi Muhammad SAW pada akhirnya memiliki self branding. Ini penting banget. Rasulullah memiliki self branding. Apa itu Al-Amin? Rasulullah itu digelari sebagai orang-orang yang bisa dipercaya. Bahkan dulu sebelum menjadi nabi, orang-orang menggelarinya Al-Amin. Orang sangat percaya. Apa sih yang mahal dalam kehidupan kita? Kepercayaan orang. Kepercayaan orang itu yang paling mahal. Dan Rasulullah mendapatkan kepercayaan orang dan Rasul jaga kepercayaan itu. Self branding itulah yang memudahkan Rasul dalam berbisnis. Lihat, Rasulullah itu berbisnis tanpa modal sepeser pun, teman-teman sekalian. Beliau itu bekerja dengan cara menjualkan barang dagangan milik orang lain. Disitulah akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan sistem bagi hasil, ya, ada proses bagi hasil di situ. Inilah yang dilakukan oleh Siti Khadijah ketika memberikan barang dagangannya untuk dijual kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Siti Khadijah tahu Nabi Muhammad ini dulu belum menjadi nabi, beliau punya self branding yang kuat, yaitu orang yang dapat dipercaya. Sehingga kita pun ingin seperti itu, bahwa untuk menjadi seorang pedagang maka self branding, orang percaya sama kita itu adalah sebuah keharusan. Dan bagaimana cara membangunnya itu? Ya nggak bisa dalam sekejap mata. Itu bisa lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, seperti itu. Jadi itu cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mungkin terakhir dari saya, sebenarnya banyak yang ingin saya bahas, tapi saya pikir ini sudah cukup. Ada satu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, poin-poin saja, karena saya sudah pernah membahas ini di seminar sebelumnya bersama Mas Ipo. Secara poin saya akan bahas singkat teman-teman sekalian. Dalam berdagang, setelah kita tahu tadi tentang perdagangannya Rasulullah, tidak hanya sekadar teknis seperti itu, tapi seorang pedagang muslim dia harus memiliki 3 pokok ketika dia menjemput rezeki. Dia harus ada takwa, dia harus ada tawakal, dia harus ada istiqamah. Takwa maksudnya apa? Dia berusaha melakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan dia benci dan takut melakukan apa-apa yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman bisa lihat dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikannya jalan keluar. Takwa itu maksudnya kita jadi soleh dulu. Mau jadi pedagang, ini nasihat buat saya juga. Soleh dulu. Karena kalau orang soleh itu takut buat aneh-aneh. Bertakwa dulu kepada Allah. Kata Allah, kalau takwa Allah akan kasih jalan keluar insya Allah. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal, bersandar pada Allah. Tawakal dalam arti bukan diam aja. Tawakal itu bukan berarti doa, ya Allah kasih dong emas dari langit, nggak mungkin. Nggak mungkin emas turun tiba-tiba dari langit, harus ikhtiar. Tawakal itu maksudnya ada ikhtiar, ada doa di sana. Lalu menyerahkan kepada Allah akan apapun, itulah yang terbaik. Kata Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupkan keperluannya. Jadi modal dasar pedagang selain tadi teknis yang kita lihat dalam diri Rasulullah, harus ada takwa di sana, harus ada tawakal di sana, dan harus ada istiqamah di sana. Dan terakhir banget, memperbanyak istighfar teman-teman sekalian. Memperbanyak istighfar. Jadi diamnya seorang mukmin ini memperbanyak istighfar. Teman-teman lihat sekarang banyak foto viral di sosial media, para penjaga toko ya, orang-orang yang berdagang lagi nunggu customer datang, mereka baca Quran, mereka berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak istighfar itu ternyata mampu untuk memuluskan bisnis kita. Hal ini pernah ditanyakan oleh seseorang pada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, saya ini nggak punya anak. Kata Hasan Al-Basri, istighfar. Hasan Al-Basri, kekeringan nih, kering kerontang, beristighfar. Hasan Al-Basri, beliau berbicara berdasarkan surah Nuh ayat 10 sampai ayat ke-12. Di situ ada kalimat, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah apa dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12? Maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan memberikan hujan lebat kepadamu, membanyakkan harta-hartamu, dan membanyakkan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun yang di dalamnya juga ada sungai-sungai. Jadi di sini kita bisa lihat ada pernyataan perintah untuk istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfirlah ya. Jadi diminta untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah terakhir untuk menutup pada hari ini mengenai istighfar. Ini kisah terkenal yang sudah teman-teman mungkin tahu, saya hanya mengulang kembali. Kisah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau jauh menuju ke kota yang namanya adalah Basrah. Jadi beliau sampailah singkat cerita ke kota Basrah tersebut. Kemudian ada sebuah masjid di sana. Beliau beribadah di sana. Kemudian sudah larut malam, tiba-tiba marbotnya mengusir beliau. Marbot nggak tahu bahwa itu adalah imam yang besar, karena di zaman itu nggak ada foto ya, nggak ada publikasi. Jadi marbot tidak tahu bahwa yang beribadah di dalam masjid itu adalah seorang ulama ahli fikih dan hadis, Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian diusir, nggak boleh tidur di sini, diusir. Ketika Imam Ahmad bin Hambal diusir, tiba-tiba ada seorang penjual roti yang tinggal di sebelah masjid. Penjual roti itu mengatakan, wahai syekh itu ungkapan untuk orang tua dan orang berilmu ya. Si penjual roti ini mengatakan wahai syekh karena melihat orang yang sudah tua. Syekh, bermalam saja di rumah saya wahai syekh, tinggal saja di rumah saya sampai besok pagi engkau bisa beristirahat di sini. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal tinggal di rumah sang penjual roti itu. Dan sang penjual roti itu nggak banyak bicara. Hanya menjawab kalau Imam Ahmad bin Hambal itu bertanya. Selebihnya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal memperhatikan apa yang dilakukan oleh penjual roti itu. Dia kan buat roti. Ketika memasukkan telur, astagfirullahaladzim, 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 mengadon adonannya, mencampurkan adonannya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka Imam Ahmad bin Hambal tertarik. Ini orang kok istighfar terus, minta ampun terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ahmad bin Hambal bertanya, sudah berapa lama kamu melakukan ini? Beristighfar terus. Ya saya menjual roti ini sudah 30 tahun. Dan 30 tahun itu pula setiap kali melakukan aktivitas, menjual roti ini saya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa hasil dari perbuatanmu? Kata Imam Ahmad bin Hambal. Orang itu menjawab, tidak ada hajat yang saya minta kecuali pasti Allah kabulkan semua yang saya minta karena istighfar saya. Begitu kata orang tersebut. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal bertanya lagi, kalau begitu betulkah semua permintaan sudah Allah kabulkan? Betul, tapi ada satu, kata si penjual roti itu. Apa itu? Saya sebenarnya selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Namun saya ini miskin. Saya nggak bisa untuk pergi jauh untuk meninggalkan pekerjaan saya untuk bertemu dengan ulama yang saya kagumi secara keilmuannya. Tapi insya Allah dengan adanya istighfar ini mudah-mudahan suatu hari nanti Allah pertemukan saya dengan Imam Ahmad bin Hambal, entah bagaimana caranya. Begitu kata orang ini. Maka apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Terkejut Imam Ahmad bin Hambal. Dan pahamlah Imam Ahmad bin Hambal kenapa tiba-tiba pengen jalan jauh dari kampung halaman menuju ke Basrah ini. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Bertakbir beliau, Allahu Akbar, peluk. Imam Ahmad bin Hambal peluk sang penjual roti itu dan menangis dan mengatakan, ternyata ya Allah bahwa Allahu Akbar, beliau memuji Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad, pergi ke Basrah, dan bahkan sampai didorong-dorong marbot masjid itu, diusir-usir marbot masjid, sampai ke jalanan. Itu semua karena istighfarmu, kata Imam Ahmad bin Hambal. Allah sendiri yang mengantarkan saya langsung menuju ke rumahmu dengan istighfarmu. Begitulah teman-teman sekalian. Maka ini kisah pembelajaran untuk kita semua. Berdagang betul, memang kita harus tahu ilmunya, harus tahu teknisnya seperti apa, tapi kita tidak bisa melupakan sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harus ada takwa di sana, harus ada tawakkal ala Allah, berserah pada Allah di sana, harus ada bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian tadi harus ada istiqamah di sana, dan
memperbanyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sukses bukan karena kepintaran diri kita sendiri. Kita hebat, bisnis kita maju bukan karena Allah kasih kepintaran kepada kita, Allah kasih kehebatan kepada diri kita sendiri. Tidak. Kita bisa maju, kita bisa berbisnis hebat itu karena Allah kasih taufik kepada kita. Allah kasih pertolongan kepada kita, teman-teman sekalian. Ingat itu. Dengan adanya itu, istighfar terus-menerus, maka Allah akan membuat diri kita tawadu. Semakin berjaya kita, semakin tawadu kita, semakin rendah hati kita. Semakin kaya raya kita, semakin banyak kita memberikan pertolongan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, mungkin sampai di situ saja penjelasan dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun hati kita, menuntun jalan kita, menuntun perbuatan kita. Insya Allah kita ingin berdagang, kita ingin berbisnis, teman-teman sekalian. Semata-mata adalah kita nggak mau jadi diri yang meminta-minta. Tangan di atas selalu lebih baik daripada tangan di bawah. Kita ingin agar umat Islam ini kaya raya, makmur, dan orang-orangnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak ada kejahatan di sana, nggak ada zalim di sana, nggak ada curang di sana. Insya Allah negeri ini makmur, diisi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang takut pada Allah, orang-orang yang kaya, yang bisa membantu banyak orang, insya Allah. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada guru kita, Mas Ipo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Oki ya. Seperti biasa kita dapat ilmu yang banyak banget ya. Teman-teman kalau merasa berterima kasih sama Mbak Oki ya, doakan beliau, keluarga juga ya, anak-anak beliau. Saya juga didoain ya, saya juga didoain gitu ya. Mudah-mudahan pada sehat semuanya, jadi anak yang soleh dan solehah semuanya ya. Dan yang tadi itu takut sama Allah gitu. Di Indonesia orang pintar mah banyak, jago banyak, kuat banyak gitu, tapi nggak takut sama Allah gitu. Apa aja dihajar sama dia, ya kan? Nah ini takut sama Allah ini penting banget. Terima kasih Mbak Oki. Kehadirannya, mudah-mudahan bisa ini lagi kolaborasi lagi. Izin ya, saya lanjut ya. Silakan Mas, terima kasih Mas Ipo. Ya, oke teman-teman, saya sambung ya. Kita udah belajar sama guru kita tadi, Mbak Oki. Kita sambung ya cerita yang tadi. Nah ini sudah ada nih contoh dari sahabat orang-orang soleh gitu ya. Nah sekarang kita mau menukik langsung ya pada kehidupan Rasulullah dan sahabat ya, perniagaannya seperti apa. Coba kita lihat. Boleh ditanyakan slide-nya? Jadi ternyata harta itu biasa aja, harta itu biasa aja. Kita kadang bicara panjang lebar soal harta karena harta kita belum banyak gitu ya. Coba langsung slide aja, nggak usah ini lagi. Nah ini tadi yang disampaikan oleh Mbak Oki ya, fase-fase kehidupan Rasulullah ya. Sebelum beliau menjadi Rasul gitu ya. Jadi penggembala usia 10 sampai 12. Perniagaan usia 12 sampai 37. Nah, usia 37 itu beliau sudah settle, sudah financial freedom. Makanya bisa ya melakukan perenungan ya tenang-tenang, diam-diam gitu di Gua Hira. Ya, keluarga sudah tercukupi nafkahnya, beliau melakukan perenungan usia 37 sampai 38, 39, 40. 40 dan seterusnya adalah masa kenabian. Nah, perniagaan beliau itu udah tembus ya Busra yang Syam, Yaman dan Bahrain. Itu udah sampai Busra, Syam, Yaman dan Bahrain. Antar kota, antar negara. Kalau hitungan dari Dr. Syafi Antonio, pakar ekonomi syariah, itu perjalanan dagang beliau sekali jalan itu 1,5 bulan minimal. Kita bisa hitung ya, berarti itu pasti ya nilai bisnisnya besar, sehingga bisa mencukupi perjalanan yang 1,5 bulan itu. Nggak mungkin bisnisnya cuma 50 juta, 30 juta ya untuk perjalanan sejauh itu, nggak cocok. Ya, kalau bahasa kita tuh nggak nyucuk gitu. Ya. Oke, kita buka lagi slide berikutnya. Nah, jadi dagang boleh, insya Allah. Kaya pun boleh. Cuma apa? Hati-hati. Ya, bukan dilarang, tapi apa? Hati-hati. Ada ujian, ada hisab. Dan kita juga mesti paham bahwa konsekuensi dari dagang itu kaya. Ya, konsekuensi dari dagang itu ya kaya. Jadi kalau dagang dibolehin, kaya nggak boleh, itu aneh. Wong orang dagang ya otomatis kaya, gitu kan ya. Nah, ini makanya waktu itu saya ngobrol sama Ustadz Adi Hidayat ya. Beliau mengatakan lebih baik kaya masuk surga daripada miskin nggak jelas. Ya. Oke, lanjut lagi, buka. Ini beberapa ya bukti kekayaan Rasulullah. Ya, kita buka kitab Ar-Rafiq Al-Maktum halaman 122 terjemahan, yaitu mas kawin Nabi kepada Khadijah itu 20 onta. Mas kawin Nabi kepada Aisyah ya itu 500 dirham, sekitar 40 juta rupiah. Hadis riwayat Muslim. Ya. Terus kita lihat juga fakta, ya, fakta. Ini waktu saya seminar sama Syekh Ali Jabir. Syekh Ali bilang, seminar yang sama, judulnya sama. Ya, almarhum mengatakan, setelah para nabi masuk surga, orang pertama yang masuk surga adalah orang kaya.
Siapa itu? Abu Bakar. Wanita pertama pun yang masuk surga, wanita kaya. Siapa itu? Khadijah. Jadi jangan anti dengan kekayaan gitu loh. Nah, yang lama masuk surga itu kalau apa? Orang kaya yang hartanya bermasalah, hisabnya lama itu. Jadi bisa 500 tahun lebih lama ketimbang orang lainnya. Gitu. Ya. Makanya waktu Mufti Meng nyampe di Indonesia, saya senang banget. Kenapa? Beliau mendoakan jemaah Indonesia semoga soleh-soleh kaya-kaya. Wah, senang saya dengarnya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini sisa kekayaan para sahabat. Ini dalam bentuk dinar, ya, dirham, ya, onta-onta, kuda-kuda, ya, dan beberapa ladang gitu ya, dikonversi ke rupiah untuk konteks kekinian. Muncullah angka ini. Abdurrahman bin Auf hartanya tersisa 6 triliun. Kenapa disebut sisa? Ya sisa karena beliau tuh rajin sedekah, rajin wakaf. Nggak mungkin numpuk-numpuk harta. Masih tersisa 6 triliun. Zubair 3,5 triliun. Utsman 2,5 triliun. Tolha setengah triliun. Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ini 15 miliar. Ini yang agak-agak receh ya. Tapi recehnya pun juga 15 miliar gitu. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini istimewa banget ya karena beliau juga doanya selalu makbul dan beliau juga yang diutus oleh Utsman untuk berangkat ke Cina. Ya, makam beliau ada di Guangzhou. Walaupun ya setiap makam sahabat itu selalu perdebatan lah. Ya, selalu ada versi lainnya gitu ya. Tapi yang saya pahami makam beliau memang berada di sana di Guangzhou ya. Alhamdulillah udah pernah juga berkunjung di sana ya. Lanjut lagi. Saya tanya langsung sama ulama-ulama kontemporer ya, Syekh Yusuf Qaradawi, saya tanya ya, Syekh Yusuf Estes, Dr. Zakir Naik ya, Ustadz Noman Alikan. Saya tanya tentang harta, boleh nggak kaya? Boleh nggak punya harta? Beliau sebenarnya bilang boleh. Boleh, cuma itu hati-hati. Karena nanti ada hisab, karena itu ujian. Ya kan? Terus juga jangan sampai takabur, jangan sampai bermegah-megahan. Ya, kata Mbak Oki tadi, jangan sampai juga kita meremehkan orang lain. Gitu ya. Nah, karena apa? Nah, ini saya setuju dengan pendapat Ustadz Noman Alikan. Jadi bukan soal kaya atau miskinnya, tapi apakah kita sudah memberikan effort yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik. Kalau barang sudah bagus, jasa sudah bagus, senyuman kita yang terbaik, ya, delivery pengantaran juga yang terbaik, ya insya Allah bisnisnya laris. Jadi poinnya adalah bukan kaya atau miskin, poinnya adalah pada apa? Sudahkah kita memberikan best effort, ya, ikhtiar yang terbaik, gitu. Ya, lanjut lagi. Nah ini pernyataan beliau ya, Ustadz Adi Hidayat ya, lebih baik kaya masuk surga daripada miskin nggak jelas. Ya waktu itu saya tanya beliau di rumah ya, di rumah beliau, ya. Saya bilang, Ustadz ini boleh nggak disampaikan ke publik? Ustadz aja nyampein deh, bilang. Oke, siap, kata beliau kan. Akhirnya waktu kajian musyawarah, beberapa minggu kemudian, beliau sampaikan kalimat ini, gitu ya. Nah, oke, balik lagi layarnya ke saya. Jadi teman-teman ya, apa fadilah harta sampai ada ayatnya yang berbunyi, berjuanglah dengan harta dan jiwa. Berjuanglah dengan harta dan jiwa. Ada hartanya, ada jiwanya. Jadi kalau teman-teman sudah punya jiwa, ya hartanya mesti diperjuangkan. Buat apa? Yaitu hukazis. Hukazis itu singkatan haji, umroh, kurban, akikah, zakat, infak, sedekah. Tanpa harta ini sulit terlaksana. Haji plus, ya, ini alhamdulillah mitra-mitra kita udah ratusan yang daftar haji plus dan haji furoda, ratusan, masya Allah, alhamdulillah. Saya bangga banget sama mitra-mitra saya. Ya, mereka mampu beli Alphard pakai Foxy aja, enggak beli Alphard pakai Foxy. Mampu beli Fortuner, Pajero, ya bahkan Land Cruiser pun sanggup, tapi pakainya Expander. Ya, mampu beli Innova, pakainya Xenia. Mampu pakai Xenia baru, belinya Xenia second. Itu mitra-mitra saya salut banget. Ya, dan tidak tertarik pakai leasing yang riba-riba, itu nggak tertarik. Udah nabung sebentar aja, terus beli tunai. Itu mitra-mitra kita tuh, masya Allah. Ya, dan banyak yang kayak ginian, banyak banget yang kayak ginian. Begitu juga saat bangun rumah, ya nggak kepikir tuh untuk KPR apa, nggak tertarik gitu. Mending nabung sebentar terus beli rumah. Dan nabungnya nggak lama-lama banget, alhamdulillah. Itu mitra-mitra kita. Ya. Jadi memang fadilah harta ini luar biasa. Kita mencukupi diri kita, keluarga kita, dan tadi itu seperti disampaikan Mbak Oki, menopang dakwah juga. Ya, kalau nggak repot gitu. Mau dakwah gimana coba? Ya kan? Contoh kayak teman-teman ya, saya bikin seminar hari ini free, ya, dan sampai selalu free. Besok tuh hari Senin, Selasa juga ada juga free yang kita bikin. Ya, kemarin juga free, banyak banget kita free gitu. Ya kan? Karena ya alhamdulillah ada bisnis yang menopang. Kalau saya nggak punya bisnis yang menopang, bagaimana ini bisa terlaksana coba? Tentu saya berpikir kan, daripada saya habiskan waktu sekian jam untuk nyusun materi dan menyampaikan materi, ya penting lebih baik saya cari duit di tempat lain, itu lebih penting karena nafkah keluarga soalnya. Ya, karena alhamdulillah ada bisnis yang menopang, kita bisa bikin banyak hal, alhamdulillah.
Dan saya bangga banget sama mitra saya, satu poin lagi saya sampaikan gitu ya teman-teman. Kayak kemarin tuh ya, kita urunan gitu ya. Ramadan baru 5 hari, kita sudah beli 7 mobil, alhamdulillah. 7 mobil untuk apa? Untuk dibagi-bagikan. Jadi kita bagi-bagi takjil, iya, bagi-bagi mobil juga, iya, alhamdulillah. Dan itu kita titipkan pada lembaga-lembaga orang lain. Kita tidak kelola, karena kita tidak ahli sebagai lembaga sosial, kita titipkan di lembaga orang lain. Ada Dompet Duafa, ada ACT, ada Gerakan Infak Beras dari Ustadz Lukman, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk juga Ustadz Das'ad Latif, insya Allah. Ya. Nah, ini peran harta, teman-teman. Ya. Dan kita coba, teman-teman di sini yang jadi pria, yang jadi ayah, yang jadi suami, berkewajiban menafkahi anaknya di sekolah, ya, harus sekolah yang terbaik. Kalau kasih fasilitas kesehatan, kasih vitamin, kasih suplemen, cari yang terbaik juga. Jangan asal-asal, jangan abal-abal. Ya. Dan ini perlu uang semuanya. Indonesia sekolah yang terbaik itu lumayan duitnya. Ya. Nah, ini fadilah harta itu seperti itu. Jadi jangan tabu dengan harta. Dari mana kita menjemput hartanya? Dari perniagaan. Perniagaannya seperti apa? Ya ini kita niru Rasulullah. Tadi Mbak Oki sudah sampaikan, dia jujur, amanah, ya. Itu kalau janji on time lebih awal datangnya. Dan kalau orang telah ditungguin sama dia, itu Rasulullah itu. Ya. Sampai orang itu penasaran, ya, Muhammad itu seperti apa sih? Kok kabarnya luar biasa gitu. Kita juga pengen tuh bisnis sama Muhammad. Konsumen juga cari beliau. Itu ada penjual bagus banget, hebat banget, orangnya santun, ya, ngomongnya halus, ya, terus juga ganteng, ya kan? Kalau makan tuh sering ngajak-ngajak orang, ya kan? Beneran seperti itu. Janji pun on time, orang telah ditungguin sama dia. Yang mana sih orangnya? Dicari tuh, viral tuh nama Muhammad. Ya, trending topik. Ya kan? Nah, dan bukan sekedar viral karena heboh, bukan, tapi karena apa? Kejujurannya, amanah itu, al-amin. Ya, al-amin itu 2 fondasinya tuh. Ya, pertama memang jujur, kedua bisa diandalkan. Ada orang jujur tapi nggak cekatan. Ya, dikasih bisnis, dikasih duit, dikasih barang, ya habis aja, nggak ditilep sama dia, tapi ya nggak jelas kemana gitu. Karena memang nggak terampil gitu, tidak bisa diandalkan. Nah, Rasulullah itu al-amin, fondasinya itu 2, dia jujur dan bisa diandalkan, reliable. Ya, honest and reliable. Ini yang mahal. Ya. Kita banyak tuh ya di antara kita yang jujur juga ya, tapi itu dikasih barang, barangnya hilang juga gitu. Nggak jelas kemana, atau nggak terjual gitu. Nah, ini tidak reliable. Rasulullah dia punya dua-duanya. Itu yang bikin dikejar. Vendor cari dia, mitra cari dia, konsumen cari dia. Gitu. Viral di Mekah, al-amin, al-amin, Muhammad tuh al-amin, Muhammad aman. Sampai di telinga Khadijah. Ya, dan Khadijah kan pengusaha yang udah kaliber lagi, lebih tinggi lagi, lebih kakap lagi. Ya, pengusaha terpandang kaya raya gitu. Sekian persen harta di Madinah itu, harta di Mekah itu adalah hartanya Khadijah. Dengar kabar itu, beliau tetap orangnya hati-hati, utus, ya, seorang utusan. Ya, coba berniaga tuh bareng sama Muhammad, gimana sih? Benar nggak sih kata orang itu? Ya, diutus tuh, utusannya beliau. Ya, dagang bareng tuh sama Rasulullah. Ternyata benar orangnya santun, halus, jujur, reliable, ya kan? Kalau janji on time, kalau orang telah ditungguin sama dia, kalau makan ngajak-ngajak gitu ya. Jadi semua orang senang. Semua orang senang. Kalau ada memang barang yang kurang oke pun beliau terpaksa, ya. Ternyata memang dapat ini ya disampaikan, ini barang yang ini oke, yang ini kurang oke. Tidak dicampur ya, mana yang lembab sama yang kering tidak dicampur. Dikasih tahu sama beliau. Ini grade-nya grade A, ini grade B, gitu. Akhirnya tahu seperti itu dari ini ya, Khadijah juga melihat tanda-tanda kenabiannya, akhirnya Khadijah memutuskannya untuk menikah sama Rasulullah. Waktu itu belum jadi nabi, belum jadi Rasulullah, dengan seorang Muhammad. Menikahlah mereka, jadilah couplepreneur. Jadi kalau sekarang kita tahun 2000 sekian ya, sibuk dengan ocehan-ocehan couplepreneur gitu ya. Nabi dan istri Nabi sudah melakukan sejak lama. Ya, couplepreneur. Nabi pedagang, istri Nabi pedagang. Ayah Nabi pedagang. Dan ayah Nabi meninggal ya bukan dalam perjalanan wisata, tapi dalam perjalanan dagang. Ya, ayah Nabi itu. Bahkan Nabi ya ketahuan tanda kenabiannya ketika dalam perjalanan dagang juga. Itu ada kisahnya luar biasa itu. Ini aduh saya penasaran ya, itu saya pengen sampaikan ke teman-teman ya walaupun agak keluar dari konteks. Jadi kan Nabi waktu itu masih kecil ikut pamannya, dagang gitu. Tapi fisik tertempa jadinya karena perjalanan pasir gitu kan luar biasa gitu. Ini kisahnya bagus banget. Jadi sampai di sebuah tempat ya, itu di Syam ya, tepatnya di daerah Syria ya. Di Syam itu kan luas, tapi yang tempat Nabi datang itu di Syria. Nabi duduk di sana. Masih kecil waktu itu. Ya kan? Nah, gaya duduknya ya ini sama pendeta-pendeta di situ melihatnya itu gaya duduknya Nabi Isa. Ya. Jadi nggak tahu kenapa Nabi duduk juga tempatnya Nabi Isa zaman dulu gitu ya. Nabi Isa juga pernah ke sana. Terus juga gaya duduknya seperti itu. Itu tak gitu kan. Langsung orang wah ini kalau pendeta-pendeta udah nangkap nih tanda-tandanya.
Terus yang bikin pendeta itu tercengang adalah apa? Nah, kalau nabi-nabi itu, ini seluruh nabi ya, itu alam itu menyambut beliau. Jadi nabi itu duduknya itu menghadap matahari. Tapi matahari pun itu tidak, kalau bahasa kita tidak sampai hati memanasi beliau. Ya. Jadi sinar itu ada tapi lembut gitu. Jadi nggak rela kalau nabi juga kepanasan. Pohon pun juga kan tunduk, itu hadisnya kan banyak. Bagaimana kalau nabi itu jalan ya, awan aja juga ngikutin beliau. Kalau kita ngikutin paling kucing, ya harap makanan dari kita gitu kan. Nah, kalau nabi enggak, awan teduh ngikutin beliau. Duduk nantang matahari, mataharinya yang ngalah. Ngasih sinar tapi sinarnya nggak panas gitu. Ya. Itu bikin pendeta tuh terperanjat gitu. Jadi udah gaya duduknya beda gitu ya. Terus juga tempat itu legend banget ya, pernah diduduki oleh Nabi Isa ya, dan itu alam pun menyambut beliau gitu. Disamperin nih, pendeta paling seniornya nyamperin. Ini tanda-tandanya udah cocok nih, nabi akhir zaman nih gitu. Ya. Tinggal satu nih perlu di cross check. Ini siapa? Tanya sama pamannya. Ya. Pamannya ini demi melindungi ponakannya dan merasa dekat juga, dia bilang saya ayahnya. Waduh, kata si pendeta, ini nggak cocok nih informasi ini. Nggak cocok apa? Nggak cocok ini. Apanya nggak cocok? Semua informasi ini sudah benar, sudah cocok. Satu yang nggak cocok, apa itu? Kamu ayahnya, ini nggak cocok. Dia bilang gitu. Gimana ceritanya? Gini cerita. Jadi nabi akhir zaman itu yang kami pelajari, ya itu tandanya gini, gitu. Udah cocok semua ini, gitu ya. Cuma satu, dia yatim. Tapi engkau bilang bahwa engkau adalah ayahnya. Ini yang nggak cocok. Akhirnya pamannya ngaku, aku bukan ayahnya, aku pamannya. Nah, benar ini. Ya, benar ini tanda-tandanya, udah benar udah ini. Confirm sudah ini. Ya. Berarti benar nih nabi yang ditunggu nanti ya, dia bilang jangan ke sana. Orang di sana sudah tahu kabar-kabar seperti ini dan sebagian besar mereka nggak mau. Ya. Karena nabi yang akhir zaman ini mengganggu posisi politiknya mereka. Bawa pulang nih, ponakanmu bawa pulang. Kalau sampai di sana nanti itu bahaya banget. Ya, bisa ditangkap atau mungkin dihabisi. Gitu. Karena riwayat yang sebelumnya Nabi Isa pun juga mau dihabisi waktu kecil ya oleh penguasa saat itu. Akhirnya dibawa pulanglah Nabi ini. Ini kan hadisnya ada. Ya. Itu dalam perjalanan apa? Wisata dalam perjalanan bisnis. Jadi identik ya kehidupan Nabi itu bisnis semuanya. Beliau ikut pamannya sampai usia 17 tahun. 17 tahun lebih itu dagang sendiri. Usia 25 bersama Khadijah. Terus dagang sampai usia 37 tahun. Nabi, istri Nabi, ayah Nabi, paman Nabi. Dagang semuanya. Kemudian beliau punya mertua, Abu Bakar, dagang juga. Beliau punya menantu, Utsman, ya. Utsman itu menantu Nabi, ya, bukan hanya Ali. Utsman pun menantu Nabi. Itu pun juga dagang. Mertua dagang, menantu dagang coba. Kurang apa lagi? Penerus Nabi, pengganti Nabi. Siapa itu? Umar, dagang juga. 4 khalifah dagang semuanya. 10 orang yang dijamin masuk surga, 8 dagang. Penyebar agama Islam di Nusantara, pedagang semuanya. Ya, ada teori dari Gujarat, ada teori dari Tiongkok, ada teori dari Timur Tengah, ada teori dari Maghribi, ya, Maroko gitu ya, macam-macam teori, tapi semuanya sama, semuanya dagang. Ada yang katanya masuk melalui Gresik, ada yang melalui Tapanuli, ada lagi dari Pasai, ya, Aceh gitu ya, atau teori-teori yang lain, tapi semuanya dagang. Sampai akhirnya melalui penelitian terkini, dan ini sudah disampaikan dulu oleh Buya Hamka, cuma kita nggak ngeh, ya, disampaikan ulang oleh Ustadz Adi Hidayat, dan kemudian diresmikan oleh Presiden Jokowi. Apa itu titik nol Islam di Nusantara? Di mana itu? Tapanuli, daerah namanya Baros. Ya, disitulah masuknya Islam pertama kali. Ya, dan itu melalui jalur perniagaan perdagangan. Pendiri NU pedagang. Tiap hari Selasa beliau ngurusin dagangnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pendiri Muhammadiyah, ya itu umurnya masya Allah 120 tahun yang lalu coba. Ya, itu juga pedagang, saudagar, usaha batik. Dari Jogja, Kauman, tembus sampai Semarang, ya terus berkembang ke Surabaya, Bandung, Jakarta, tembus sampai ke Medan. Belasan kota ditembus sama beliau, bisnisnya itu. Bertebaran tuh memang, bertebaran di muka bumi, bertebaran di muka bumi. Kemudian dari sanalah akhirnya dakwah Muhammadiyah berkembang juga, sampai sekarang. Aset Muhammadiyah sekarang sekitar 320 triliun. Itu masuk dalam orang terkaya Indonesia itu, nggak main-main itu, tahu nggak? Ya, tahun 2020 kemarin, negara lagi susah, COVID, ya Muhammadiyah bantu berapa coba? 1/3 triliun. Bukan minta pemerintah, atau enggak, ngasih ke pemerintah, ya, ngasih ke masyarakat 1/3 triliun, coba. Itu asbab dari perniagaan semuanya. Bahkan waktu saya diundang sama Muhammadiyah, saya bilang pengurus pertama di Muhammadiyah, ya waktu kongres ke-4, kongres keberapa gitu, berapa kali, itu hampir semua pengurusnya adalah pedagang, ya 70% pedagang, coba, luar biasa. Kata siapa? Kata majalahnya kalian, saya bilang terbitan tahun sekian, saya bilang bukan kata saya bilang gitu, ya pedagang semuanya. Ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dagangnya saking majunya, wakaf tanah suka-suka. Ya, jadi punya tanah banyak dari bisnis, akhirnya Pak ya wakaf tanah suka-suka banyak banget.
Bahkan ada yang sawah, ada yang beberapa jenis tanah yang bisa untuk dibikin perumahan. Nah, seperti itu coba. Nah, itu asbabnya dari perniagaan semua. Nah, jadi teman-teman, ini memang identiknya DNA seorang muslim adalah pedagang memang. Sampai puncaknya apa? Serikat Dagang Islam, coba. Jadi kalau kita nggak dagang, itu aneh. Dan saat ini kita memenuhi hadis Nabi. Apa itu? Hadis Nabi mengatakan bahwa tanda-tanda akhir zaman, pasar itu makin dekat satu sama lain. Melalui apa? Ini handphone. Ya, kita nggak perlu lagi keluar secara fisik. Jadi dengan kata lain, walaupun ini tanda-tanda akhir zaman, tapi ini adalah apa? Dagang makin mudah. Ya, saya dan belasan ribu mitra udah membuktikan dari rumah kita. 1 tahun lebih kita di rumah aja, dan alhamdulillah tetap bisa menghasilkan, mencukupi semua, alhamdulillah. Kalaupun kami bertemu di luar, ya itu dengan standar yang ketat, kami saliva dulu, genos dulu, ya PCR dulu, gitu ya, kami ketemu, gitu ya, alhamdulillah bisa terbiayai semuanya, dan kami pakai hotel bintang 5, kami blocking, gitu ya, semuanya, itu bisa, alhamdulillah, teman-teman. Wasilah dari bisnis semua. Jadi kami dari rumah, bukan sekedar dagang lagi, tapi bisnis dari rumah, persis yang disampaikan oleh Mbak Oki tadi. Teman-teman yang wanita, kalau kita bisa cari nafkah dari rumah itu bagus juga. Kenapa? Menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga anak, menjaga harta juga. Salah satu perannya istri adalah menjaga harta suami. Ya, nah itu kalau di rumah bagus banget. Ya, jadi marwah terjaga, ya semua terjaga. Dan bebas kan, nggak harus pakai kerudung, ngapain pakai kerudung di rumah sendiri, ya kan? Bebas kita. Terus juga tadi kata Mbak Oki kan, jangan-jangan suami meninggal duluan, jangan-jangan suami sakit, jangan-jangan suami PHK, bisa jadi. Persiapkan diri kita, ya. Atau bisa jadi memang kadang-kadang suami kurang sungguh-sungguh cari uang, terpaksa istri yang backup, ya. Atau apa? Nih segelintir lagi nih kejadian. Kadang tuh suami kalau duitnya banyak dan istri nggak bisa cari duit, suka semena-mena kadang-kadang. Nah, jadi kalau kita punya uang itu, wanita tuh enak juga. Atau yang paling indah adalah apa? Ya sudah, kalau kita punya uang sendiri dari bisnis, kita bisa ngasih hadiah ke suami. Beliin baju baru, ya kan? Beliin sepatu baru, kan enak. Walaupun dia mampu beli, tapi kita kalau ngasih kan senang. Gitu. Nah, itu makna bisnis bagi seorang wanita. Why not coba? Ya. Dan ketika zaman berubah saat ini, serba digital semua, serba on hand semuanya, di tangan kita semuanya, ya, itu melakukan bisnis semakin gampang juga. Dan izin saya menyampaikan materi bagaimana menjalankan bisnis ketika pandemi ini, sehingga walaupun resesi, walaupun pandemi, tapi insya Allah bisnis kita tetap bersemi. Ya, boleh tayangkan slide-nya tentang product and profit in pandemic. Ya, ini cara praktis ya teman-teman, yang membuat saya akhirnya diundang sama detik.com, diundang 2 kali. Ya, nanti hari Selasa diundang lagi sama mereka. Saya itu sudah hampir 5 tahun absen dari media. Ya, saya malas lah diliput-liput sama media itu. Tapi akhirnya saya tampil juga ya ketika pandemi kemarin awal-awal ya, karena pengen kasih solusi. Nah ini adalah tips ya untuk produk dan profit ya in pandemic. Oke, layarnya balik ke saya. Ini materi terakhir ya. Materi terakhir kita, insya Allah jadi solusi. Gini teman-teman, usahakan kalau teman-teman yang bisnisnya itu jasa, itu usahakan yang tidak pakai kontak fisik. Karena kalau namanya kayak mani, pedi, perawatan wajah, perawatan rambut, potong rambut, pangkas rambut, ya bekam, gitu ya, itu orang cenderung sekarang mengurangi. Teman-teman boleh argumen, kami sudah divaksin, oh kami di sini adalah menjaga prokes yang sangat ketat. Boleh argumen kayak itu, tapi memang orang males sekarang ini. Even dokter gigi aja berkurang. Saya udah tanya macam-macam ya, kita kenal gitu, itu berkurang memang. Pokoknya kontak fisik orang cenderung nggak mau. Nah, saran saya tawarkan produk. Jadi selama ini kita pangkas salon misalnya, sudah jual misalnya apa? Toner, gitu, ya kan? Toner buat rambut misalnya, penyubur rambut misalnya, ya kan? Nah itu tuh bagus tuh satu, ya. Atau misalnya kita yang selama ini jual bekam, jasa bekam, ya sudah sekarang jual apa? Mungkin minyak zaitun, habatus sauda dan sejenisnya. Jadi pasar yang sama kita tawarkan produk yang berbeda. Jadi arahkan produk dan bisa dikirim, gitu, ya. Nah jasa yang bertahan adalah jasa yang bisa disampaikan pakai Zoom, ya, atau YouTube streaming kayak gini nih. Oke. Misalnya apa, kelas bahasa Inggris, kelas bahasa Arab, kelas Zumba, kelas aerobik, ya, nah yang sejenisnya. Oke, kayak ibu saya tuh dia ikut kelas bahasa Arab, anak saya ikut kelas bahasa Inggris, ya, istri saya juga kadang-kadang ada olahraga tertentu yang diikuti, gitu. Ya, bisa pakai Zoom atau YouTube streaming atau ada Class-in, ada apa tuh Google Hangout, macam-macam lah namanya, ya, Facebook meeting room gitu ya, macam-macam. Nah, terus kalau barang nih ya teman-teman, bukan sembarang barang, tapi barang yang apa? Mudah dikirim, murah dikirim. Perhatikan baik-baik. Mudah dikirim, murah dikirim. Kalau berat, mahal, ini nggak kompetitif sebagai pemula. Jadi harus mudah dan murah.
Terus apalagi tahan lama, penting banget nih. Penting banget. Ini gara-gara kalimat ini saya diundang sama Detik.com 2 kali dalam waktu 2 minggu berturut. Ya, karena memang menukik solutif banget. Mudah dikirim, murah dikirim, tahan lama. Kenapa? Indonesia ini luas. Kita dari Jakarta atau misalnya Bekasi atau Depok kirim barang ke mitra. Mitra kita distributor misalnya. Di mana? Balikpapan. Sama dia dikirim lagi ke Samarinda, agent. Dari agent ini di Samarinda kirim lagi ke Bontang misalnya. Kalau mudah pecah, mudah rusak, mudah busuk, mudah basi, kacau ini. Atau apa? Itu nggak tahan lama ternyata. Ongkir nggak hemat ternyata. Ini repot. Indonesia ini luas. Jangan sampai ongkir atau ketidaktahanan ya itu menghambat bisnis kita. Jangan sampai. Ingat ya teman-teman, bagi pemula, ongkir itu adalah silent killer. Membunuh bisnis kita pelan-pelan. Kayaknya untung tapi semu. Karena kena diongkir. Kita bebankan ke konsumen, konsumen nggak mau. Akhirnya kita telan. Ya kan? Lama-lama ini menggerogoti profit kita. Ya. Nah, itu ya. Kemudian apalagi barang itu cari yang tidak harus produksi sendiri, biar cepat dan murah. Ingat ya teman-teman, kata kunci, perhatikan baik-baik. Kata kunci untuk produksi adalah apa? Harus banyak. Supaya apa? Cost per unitnya murah. Ya, produksi pasti seperti itu udah. Mau baju, mau sepatu, apa aja udah. Ya, mau jamu sama juga. Jadi kalau dia banyak akan murah cost per unitnya. Makanya kalau kita pesan sedikit, pesan banyak ya banyak lebih murah. Cara umum kayak gitu, secara umum gitu ya. Kecuali barang-barang customize gitu. Ya. Nah, jadi kita ini pemula kan modal nggak banyak. Jadi kalau bikin sekali banyak nggak bisa, nggak kuat. Jadi saran saya biar cepet nih, ya biar making money-nya cepet, cari barang yang sudah ready. Itu bukan pengusaha Mas Epo. Loh, showroom Toyota, dealer Yamaha, itu ngambil barang udah jadi kok. Dia nggak ngecat, nggak ngerakit, nggak mau perbaiki kok. Bisa. Ya, bisa seperti itu. Nih laptop yang saya pakai, ya, ini MacBook Air. Itu yang punya tokonya, counternya, itu juga namanya authorized reseller. Ya. Jadi nggak produksi juga dia, menjualkan aja barang yang sudah jadi, sudah ready. Pengusaha dan tetap keren kok. Masa punya counter iPhone, MacBook Pro nggak keren? Ya keren. Misalnya counter Samsung ini, ya pasti keren. Ya dealer Yamaha, showroom Toyota, ya keren, masa nggak keren? Nah sama juga saat kita ngambil barang dari orang lain, ya kita jual, itu juga tetap keren kok. Siapa bilang nggak keren? Ya. Kemudian ciri berikutnya secara produk gitu ya. Usahakan juga produk ini nilai 8 atau nilai 9, teman-teman. Jangan asal produk. Kayak Mbak Oki tadi udah bilang, kalau kita jual barang bermutu, itu pede. Vibrasinya nyampe ke orang, ke calon konsumen. Tapi kalau barang itu nggak bagus, hati kita ya deg-degan. Jangan-jangan nanti dikomplain. Ya. Nah, jadi cari barang yang nilai 8, nilai 9. Oke? Terus gimana lagi cara biar cepat? Jual pada penjual. Namanya kemitraan, namanya franchise, namanya lisensi, macam-macam. Sehingga apa? Cepat itu. Profit bagi-bagi, tapi kuenya membesar. Ya, jadi kuenya memang dibagi-bagi, tapi kuenya membesar. Nggak apa-apa bagi profit is okay. Ya. Nah, satu lagi ciri saya tambahkan adalah apa? Sebisa-bisanya ya teman-teman, tolong pakai mentor. Nabi Muhammad punya mentor bisnis. Siapa itu? Pamannya. Kemudian siapa lagi mentor bisnisnya? Istrinya. Ya. Hoshokuro Aminoto adalah mentor bagi Soekarno. Soekarno punya mentor. Agus Salim punya mentor. Jadi Agus Salim, ya, Soekarno itu mentornya sama, Hoshokuro Aminoto. Ini banyak nih guru-guru bangsa ya berguru pada Hoshokuro Aminoto. Jadi ini gurunya guru, Hoshokuro Aminoto. Ya, menjadi salah satu pendiri dari Serikat Dagang Islam. Ya, termasuk Kartosuwiryo itu berguru sama Hoshokuro Aminoto, Semaun ya berguru sama Hoshokuro Aminoto juga. Cuma ini agak kanan, ini agak kiri. Nah, beliau itu paling sayang, Hoshokuro Aminoto paling sayang sama Soekarno. Makanya anaknya didikan sama Soekarno. Ya, karena menurutnya Soekarno ini tengah-tengah lah gitu. Ya. Nah, jadi orang hebat pun punya mentor. Ya. Anthony Robbins, trainer nomor 1 di dunia, punya mentor. Siapa itu? Jim Rohn. Ya. Jadi punya mentor juga semuanya. Nah, akan terjadi percepatan kalau kita punya mentor. Jadi nggak coba-coba sendiri, nggak gerabak gerubuk sendiri, teman-teman. Dan memang kalau bermentor itu mesti rendah hati. Kita mungkin jago di bidang A, jago di bidang B. Begitu kita terjun di bisnis itu, ya udah kita rela ikut. Gitu. Sama juga ya, kita kayak saya di bisnis saya gitu ya, itu ada mentor-mentor juga yang secara agama. Ada mentor bisnis, ada mentor agama juga. Ya, mentor agama kita yang macam-macam, alhamdulillah banyak, alhamdulillah. Ada Ustadz Abu Somad, ada Ustadz Das'ad, ya, ada Gus Miftah, ya, ada Ustadz Abi Maki, ya kan? Ada Kiai Khalil Nafis dari Majelis Ulama Indonesia, ya, ada Ustadz Amir Faisal, juri Hafiz Indonesia, ya, ada Syekh Ali Almarhum waktu itu, ya, yang sekarang digantikan oleh Syekh Muhammad Jabir, ya, dan seterusnya banyak kita
ada puluhan termasuk juga Ustaz Umar Mita, ya Ustaz Umar Mita gitu ya. Nah, saya pun juga kalau ditegur sama mereka, sama guru-guru, ya saya introspeksi juga, perbaikan juga gitu. Contoh kayak ada foto yang kurang tepat diganti, ya kan? Harus seperti ini statementnya harus tidak boleh yang sifatnya ini. Ditegur saya juga, gitu. Jadi kita memang mesti rendah hati bermentor itu. Walaupun mungkin kita punya kelebihan lain, kelebihan tertentu gitu. Tapi ketika kita memutuskan untuk bermentor, orang yang punya authority ilmu lebih tinggi daripada kita di bidang tertentu, kita ikuti. Nah, ini terjadi dalam bisnis juga dalam agama, teman-teman. Ya. Nah, kalau Nabi Muhammad mentornya siapa? Yaitu awalnya pamannya, kemudian adalah istrinya, ya. Kemudian kalau dari segi mentor agama siapa? Jibril, nggak main-main. Jadi punya mentor juga itu. Nah, kalau teman-teman sudah lakukan ini semua, saya percaya persis ya, insya Allah, itu resiko gagal akan berkurang. Cetak profit lebih cepat. Hampir-hampir nggak ada ruginya, insya Allah. Ya, jadi kita tarik ya bagaimana pelajaran zaman dulu itu sampai ke zaman sekarang itu bisa kita lakukan. Contohnya apa Mas Ipo? Contohnya Rasulullah. Nabi Muhammad itu awal-awal juga sampai selesai beliau berbisnis, ya Nabi itu tidak pernah memproduksi loh. Nabi itu tidak pernah memproduksi. Beliau bermentor beneran, beliau tidak melakukan produksi. Ambil barang dari sini, jual ke sini. Ambil barang dari sini, jual ke sini. Coba baca sejarah. Ya. Jadi saya berani mengatakan Nabi bukan produsen. Nabi memang trader beneran. Dan sekarang nih orang pakai ini. Contohnya apa Mas Ipo? Ya ini saya mau bahas. Ini saya mau bahas sebagai penutup biar teman-teman paham. Itu yang dilakukan oleh negara kecil tapi akan memberikan impact yang besar bagi dunia. Siapa itu? Singapura. Dia tidak memproduksi. Dia memindahkan aja, mana yang terbaik dipindahin. Ya, kecil banget. Singapura itu kurang lebih kayak Batam. Batam campur dengan Barelang gitu ya. Itu sama kayak Batam, sama kayak Singapura. Ya. Barelang itu Batam, Rempang, Galang gitu. Digabung gitu ya, pulau-pulau kecilnya itu Batam, ya Barelang gitu. Sama kayak Singapura. Ya. Tapi kekuatan Singapura nggak bisa ditandingi saat ini. Atau tempat yang lain, apa itu Hong Kong? Hong Kong juga sama, nggak bikin apapun dia. Tapi kita mau apa aja bisa ada, coba. Saya punya pengalaman teman-teman ya, dia ada yang mau pameran perhiasan, mau kirim barangnya ke Turki, pamerannya di Turki itu lebih murah kalau lewat Hong Kong dulu, baru ke Turki coba. Kan harusnya menurut logika langsung dong Jakarta, Istanbul gitu, kagak. Jakarta langsung Ankara, kagak. Lewat Turki, nggak bisa langsung Turki, lebih murah lewat Hong Kong dulu. Ya. Begitu selesai pameran dapat customer banyak di sana, mau ngirim ke Eropa lewat mana? Lewat Hong Kong dulu coba, muter ke sini coba. Hong Kong kan di sini nih, Eropa di sini coba, baru kirim ke sana coba. Nah itu yang dilakukan oleh Hong Kong. Ya, walaupun Hong Kong bukan negara ya gitu ya, tapi ya kayak gitu perilakunya. Jadi dia tidak harus produksi juga, ya tidak harus produksi juga, karena produksi itu dia harus apa? Resources-nya besar, modalnya besar. Sehingga akhirnya apa cost per unit jadinya kecil. Nah kita pemula biasanya nggak kuat. Saran saya yang praktis buat teman-teman adalah apa? Tidak harus produksi. Ya, cari barang yang ready, gitu ya. Terus barangnya tadi itu kan bisa hemat ongkir, ya, mudah, murah, gitu ya. Bisa tahan lama, bisa dikirim dengan cepat, gitu ya. Terus juga mudah-mudahan ada mentoringnya juga. Itu mengurangi resiko kegagalan. Insya Allah bahkan ya nggak bakal gagal, insya Allah. Nggak bakal bangkrut, insya Allah. Karena resikonya udah kita kunci semua. Gitu. Ya secara rasional kita udah kunci, walaupun ya Allah berkehendak ya bisa juga rugi gitu ya, tapi kemungkinan besar nggak rugi gitu. Yang repot adalah apa teman-teman? Ini mohon maaf banget, ini fakta pahit tapi saya harus sampaikan sebagai penutup. Ada duit kita bikin bengkel, ada duit kita bikin laundry, ada duit kita bikin restoran, ya kan? Kosnya restoran itu berapa, sewa tempat itu berapa, biaya operasional itu berapa, renovasi itu berapa, listrik, air dan SDM itu berapa, beli bahan baku itu berapa, ya. Terus kita mengharapkan dari yang customer datang itu. Dan kita sulit mengembangkan di seluruh Indonesia. Kalau barang yang saya bilang tadi bisa dikirim ke Indonesia. Kalau tadi itu nggak bisa. Kalau yang restoran, kalau bengkel laundry itu nggak bisa. Harus nunggu buka cabang. Berapa lama buka cabang ini? Saya udah main itu dari dulu, teman-teman. Besar ya biaya untuk buka cabang itu. Ini TK Khalifah kan tersebar sampai sekarang puluhan cabang di Indonesia. Ya, sampai Ternate, ya, sampai Manado, sampai juga Papua. Aceh juga banyak alhamdulillah. Nggak gampang buka cabang itu, teman-teman. Ya, setelah saya belasan tahun baru bisa 1 bulan cabang. Ya. Nah, tapi kalau dengan barang aja pengiriman itu cepat. Ya, ribuan cabang juga bisa sekaligus jadi. Ya. Jadi yang saya tawarkan teman-teman ini adalah cara yang lebih praktis dan resiko yang minim. Agar teman-teman bisa segera menghasilkan walaupun lagi pandemi, insya Allah. Mungkin itu saja dari saya teman-teman. Terima kasih banyak ya. Kalau teman-teman merasa ini manfaat, ya pengen berterima kasih ke saya, oke ya.
caranya simpel aja, doakan saya ya, doakan juga panitia, doakan juga Mbak Oki ya. Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu, keluarga juga sehat dan maslahat selalu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih Pak Ibu. Sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih Kak Oki. Terima kasih Mbak Oki.